memperlihatkan satu keluarga kecil di dalam mobil, di mana si ibu memberikan kado ulang tahun sebuah kotak musik untuk anaknya. Tiba-tiba, lampu di jalan itu pun mati satu persatu dan ada yang menabrak mobil mereka yang menyebabkan mereka semua kecelakaan. Si anak yang mulai tersadar melihat ayah dan ibunya yang sudah berkelantungan. Lalu, ia melihat ada dua orang yang melewatinya. Ternyata, dua orang itu adalah ayah dan ibunya yang membuat si anak bernama Jia ini jatuh pingsan karena ketakutan. Saat sudah terbangun, Jia sudah berada di rumah. Dan ketika ia memainkan kotak musik hadiah dari ibunya, Jia mulai tersadar jika kepala kuda di kotak musik itu sudah patah dan ada noda darah di lengan bajunya. Lalu, Jia meminta kue kenari pada ibunya. Saat ibunya sedang mencari kue itu, Jia tiba-tiba menusuk ibunya serta mengatakan jika dia bukanlah ibunya, karena pada faktanya Jia tidak menyukai kue kenari. Dan benar saja, dua orang itu langsung berubah agresif lalu mengejar Jia yang ketakutan lalu mengunci pintu kamarnya. Saat Jia berdiam di pojokan kamarnya, tiba-tiba suara menjadi hening setelah terjadi perkelahian di luar. Dan ketika ia membuka matanya, Jia melihat ada seorang pria membawa payung merah dengan mata rubahnya. Si pria itu lalu bertanya apakah Jia adalah Aum. Jia pun hanya bisa diam dan ketakutan. Setelah itu, si pria ini pun menghipnotis Jia agar melupakan semua kejadian yang sudah terjadi barusan. Tak berselang lama, Jia tiba-tiba sudah berada di lokasi kecelakaan dan sudah banyak polisi di sana. Tapi tidak ada mayat kedua orang tua Jia di sana. 21 kemudian, fakta pun terungkap jika pria yang menolong Jia adalah rupa ekor 9 atau Gumiho yang bernama Ion. Ion ditugaskan untuk memburu para siluman yang berkeliaran di dunia. Di sisi lain, dia juga menunggu kedatangan kekasihnya yang sudah lama ia tunggu selama beratus-ratus tahun lamanya. Ion lalu pergi ke suatu pernikahan di mana si pengantin wanita di sana ternyata adalah jelmaan dari siluman rupa. Dan saat Ion akan membunuhnya, si wanita itu memohon agar diberi waktu sampai pernikahannya selesai. Nah, karena acara sudah hampir dimulai, mau tak mau Ion pun mengizinkan si wanita itu untuk melangsungkan pernikahannya. Dan saat acara sudah selesai, Ion pun segera membunuh si wanita itu lalu menjadikannya abu. Setelah itu, Ion menghipnotis semua pengunjung pernikahan itu bahwa si pengantin wanita telah kabur dari sana. Nah, Jia yang kini sudah beranjak dewasa juga berada di sana dan melihat Ion yang hadir di sana juga. Jia yang sekarang menjadi seorang produser acara supranatural mulai menyelidiki gaun wanita itu dan menemukan sebuah bulu di sana. Jia lalu membawa sampel bulu itu ke dokter hewan yang bernama Shinjo. Shinjo mengatakan jika itu adalah bulu rupa yang sangat langka. Di sisi lain, Ion mendatangi kantor imigrasi akhirat di mana neneknya lah yang bekerja di sana. Ion merasa sangat kesal sampai kapan ia harus berburu rubah yang masuk daftar kriminal di sana. Neneknya pun berkata tidak ada yang menyuruh Ion untuk berhenti sebagai penguasa hutan dan bekerja seperti sekarang. Ion sendirilah yang memilih ini sebagai imbalan untuk membangkitkan seorang gadis pujaan hatinya. Setelah itu, Dr. Shinjo ternyata menghubungi Ion dan melaporkan jika Jia membawa bulu merah rubah dan menunjukkan bahwa Ion masuk daftar pencarian orang. Tapi Ion tak peduli soal itu. Ternyata Dr. Shinjo merupakan pelayan setia dari Ion. Sementara itu, Jia dan rekan-rekannya mulai menyelidiki soal pengantin wanita yang hilang itu dan menemukan Ion berpayung merah lewat CCTV yang membuat Jia pun menjadi curiga. Setelah itu, Jia bertemu seorang pria yang akan memberikan informasi si pria payung merah itu. Ia mengatakan jika Ion adalah monster dan ia tidak menua sama sekali. Tapi, Jia langsung tidak percaya dengan perkataannya. Pria itu juga mengatakan jika ia merupakan mahasiswa yang sedang ikut ujian negara dan berasal dari desa di suatu tempat. Namun, Jia tambah tidak percaya dengan perkataan pria itu, di mana menurutnya, mana mungkin seorang mahasiswa dari desa memakai sepatu seharga $4.000. Dan ternyata pria itu bernama Irang, adik tiri dari Ion. Entah apa yang direncanakan oleh dirinya hingga melibatkan Jia dan ia juga melaporkannya kepada Ion. Sementara itu, Jia sedang berada di halte bis bersama siswi SMA dan seorang kakek-kakek yang sedang mabuk.
Saat akan naik bis, kakek ini pura-pura jatuh yang membuat Cia pun harus menolongnya. Namun si kakek terlihat menghalangi Cia untuk masuk ke dalam bis itu, yang membuatnya harus ketinggalan bis terakhirnya. Di dalam bis itu, Cia juga melihat ada Ion di sana. Akhirnya, Cia pun menggendong si kakek itu untuk mengantarnya pulang. Saat sudah sampai, si kakek itu mengatakan jika ia sudah menolong Cia dari bahaya. Dan ketika Cia menghadang taksi untuk mengejar bis tadi, si kakek itu sudah menghilang dari tempatnya. Sementara itu di dalam terowongan, lampu bis tadi tiba-tiba mati. Ion yang berada di dalam menatap siswi SMA tadi dan langsung menyerangnya. Setelah itu, Cia pun sampai di TKP dan supir taksi langsung melaporkan kejadian itu kepada kepolisian. Lalu, Cia memeriksa ke dalam bis di mana semua orang di dalam bis sudah mati kecuali siswi SMA tadi. Siswi itu pun hanya pingsan dan terluka, lalu ia dibawa menuju ke rumah sakit. Sementara itu, Ion pulang berjalan kaki dengan luka yang cukup parah. Di sisi lain, Cia merasa aneh karena seharusnya ada satu orang lagi yang berada di dalam bis itu karena tidak ada halte pemberhentian dari halte tadi sampai ke TKP. Cia yang merasa aneh terhadap Ion mendatangi siswi SMA itu untuk bertanya tentangnya. Seketika, siswi itu pun mengatakan jika pria itu datang hanya untuk membunuhnya saja. Nah, untuk keamanan, Cia pun membawa siswi itu ke rumahnya, namun terlihat ada yang aneh dengan siswi itu. Sementara itu, Ion yang berada di rumah sakit untuk menemui siswi itu mengetahui jika siswi itu berada di rumah Cia melalui sebuah surat yang dititipkan kepada suster di sana. Sementara itu, di rumah, siswi itu menceritakan kronologi kecelakaan bis itu pada Cia, tapi ceritanya berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Tentu saja, Cia yang cerdas sudah tahu jika siswi itu berbohong dan langsung mengancamnya. Lalu tak berselang lama, siswi itu pun berubah menjadi Irang yang hendak menyerang Cia. Tapi beruntungnya Ion pun datang menyelamatkannya. Saat terjadi perkelahian antara dua saudara itu, ternyata Cia sudah menempatkan sebuah kamera tersembunyi di sana. Setelah Irang pergi, Ion pun menghipnotis Cia agar melupakan semua kejadian yang baru saja terjadi. Pagi harinya, Cia mendapatkan kabar tentang sidik jari Ion dan ketika Ion kembali ke rumah, ia mendapati video rekaman perkelahian antara dirinya dengan Irang sedang diputar, serta Cia yang sudah berada di sana. Ternyata, hipnotis Ion tidak mempan terhadap Cia. Cia lalu menunjukkan file rekaman itu dan menyuruh Ion mengambilnya sendiri sambil ia menjatuhkan diri dari atas gedung itu. Dengan kekuatannya, Ion pun bisa menangkap Cia lalu mendarat dengan sempurna di atas tanah. Nah, di sini Cia pun sadar jika Ion merupakan pria yang ditemuinya dahulu, pria yang menyelamatkannya dari rubah-rubah di rumahnya. Sin pun lalu memperlihatkan di zaman dulu ketika Ion menjadi penguasa gunung dan menjadi dewa di sana. Di sana, Ion didatangi seorang anak kecil yang membangunkannya dari tidur siangnya. Nama anak itu adalah Aum. Tiap hari dia mendatangi Ion hingga singkat cerita mereka saling jatuh cinta saat Aum beranjak dewasa. Tapi karena ada suatu tragedi membuat Aum pun harus tewas. Saat rohnya akan diantar menuju ke alam baka, Ion menemuinya dan menitipkan butiran rupanya agar ia bisa menemuinya lagi kelak jika Aum berinkarnasi. Ion pun terus mencari Aum yang berinkarnasi zaman demi zaman, namun tak kunjung menemukannya. Bahkan, Cia kecil pun tidak memiliki butiran rupah itu. Saat tersadar dari pingsannya, Ion mengancam mengambil mata Cia karena sudah membiusnya. Ion pun lalu menceritakan jika dirinya adalah seorang Gumiho atau rupa ekor 9. Cia pun kali ini percaya dan ia menanyakan tentang keberadaan kedua orang tuanya saat ini berada. Cia tahu jika Ion berada di sana saat itu. Tapi di sini Ion mengatakan jika dia tidak tahu menahu soal kedua orang tuanya itu. Nah, di sini Cia langsung menghancurkan bukti rekaman itu untuk membuat Ion berutang budi pada Cia karena barang bukti tentang dirinya seorang Gumiho telah hilang. Cia juga mengatakan jika saat rupa berutang maka dia harus membalasnya. Artinya Ion harus membalas Cia karena sudah menghancurkan bukti Gumiho-nya. Cia pun langsung mengatakan jika dia ingin bertemu dengan kedua orang tuanya.
Singkat cerita, Yeon pun menanyakan tentang keberadaan kedua orang tua Jia kepada neneknya, dan ternyata kedua orang tua Jia tidak ada di dalam daftar. Jadi, besar kemungkinan kedua orang tuanya masih hidup. Jia pun sangat berbahagia mendengar kabar itu. Ia juga meminta maaf jika telah membius Yeon kemarin. Singkatnya, Jia membantu Yeon untuk menangkap seorang siluman mimpi di studio rekaman. Jia menggunakan koin untuk memancing agar si siluman Pulgasari itu menampakkan jati dirinya. Dan ketika ia akan menyerang Jia, Yeon pun datang dan langsung mengalahkan siluman Pulgasari itu. Scene lalu berpindah di tengah laut di mana ada sekelompok nelayan yang menemukan sebuah tengkorak kepala manusia. Dan ketika mereka memberi penghormatan kepada tengkorak itu, mereka pun nampaknya mengenal siapa tengkorak itu. Putri dari tengkorak orang mati itu lalu menangis mengetahui ayahnya telah tewas. Sementara itu, Yeon mengurung siluman Pulgasari di dalam kulkas sampai ia menjawab di mana keberadaan Irang berada. Akhirnya, Yeon pun menemukan Irang di pulau tempat tengkorak tadi ditemukan. Irang mengancam jika dia akan membunuh Jia. Sementara, Jia yang mengetahui berita tentang tengkorak itu datang ke pulau tersebut untuk menyelidikinya. Dan ternyata kapal yang ia tumpangi untuk menuju ke pulau itu juga ada Yeon di sana. Saat sampai di sana, Jia disambut putri tengkorak itu dan Yeon mengaku sebagai staf dari Jia. Mereka pun memulai penyelidikan dan mewawancarai putri tengkorak itu yang bernama Jin Hee. Kemudian, Jia berusaha mendekati beberapa penduduk desa di sana untuk mencari informasi, namun terlihat mereka sangat tidak suka dengan kehadiran Jia di sana. Setelah itu, Jia mengikuti Yeon yang hendak pergi ke bukit. Di sana, mereka bertemu dengan roh perempuan yang memberi salam kepada Yeon, mantan penguasa hutan. Dia adalah roh pohon penjaga yang tidak bisa pergi kemana-mana karena terikat tali di sana. Jia pun lalu melepaskan tali itu yang membuat roh penunggu itu akhirnya pun bisa bebas. Roh itu lalu mengatakan jika Jia mempunyai sejarah dengan hutan ini dan menyuruhnya pergi ke arah utara. Tak berselang lama mereka pun tiba di sebuah gua. Jia pun menyadari sesuatu jika ternyata saat dalam kandungan orang tua Jia pernah datang ke gua itu dan foto bersama di sana. Tak berselang lama, Jia melihat seorang pria yang terlihat sangat ketakutan sedang berlari. Saat pria itu menyerang Jia, Yeon pun datang lalu menolongnya. Jia sempat terluka dan Yeon memberi obat daun yang membuat Jia sangat kepanasan dengan daun itu. Dan tiba-tiba saja ada sesuatu di leher Jia dan Jia mencekik leher Yeon dan bertanya mengapa Yeon membunuhnya. Sementara itu, 12 jam yang lalu, seorang warga desa merasa kehausan sampai ia meminum air kloset. Dan warga ini pun mati karena kepalanya menyangkut di kloset tersebut. Pagi harinya, Jia menyelidiki si pria yang mati tersebut dan menemukan rambut hitam di tangannya. Scene lalu berpindah ke seorang pria yang merasa ketakutan dan terlihat dia sangat depresi, lalu mengatakan jika Pak Seo mendatanginya. Dan ada seorang pria lagi yang makan tanpa henti seperti sangat kelaparan. Yeon dan Jia pun mendatangi pria ini dan menanyakan tentang Pak Seo yang kepalanya ditemukan. Apa yang terjadi padanya? Bukankah ada 3 pria lainnya yang bersamanya dan pria ini adalah salah satunya? Dan ternyata kejadian itu terjadi 1 bulan yang lalu di mana mereka berempat terjebak di tengah lautan tanpa makanan dan minuman. Nah, mereka yang selamat berjumlah 3 orang yang ternyata memakan daging dari Pak Seo yang sedang terluka. Dan setelah menceritakan itu semua, pria tersebut pun tersedak dan keluar rambut dari mulutnya, lalu ia pun tewas. Sementara itu, Byung Hee, putri dari Pak Seo, sedang menjalankan ritual untuk membunuh 3 orang kanibal tadi. Byung Hee juga meminta bantuan dari Rang yang mengajukan imbalan padanya. Jia lalu mendatangi pria terakhir, namun pria itu sudah tidak ada di rumahnya. Nah, di sana Jia menyadari sesuatu tentang sebuah lukisan dewa yang tidak mirip dengan aslinya. Karena gambar naga di lukisan itu tidak memiliki kaki, yang artinya itu adalah ular atau Imogi.
Di sisi lain, Shinjo menatapi Yuri, wanita yang selalu bersama dengan Rang di restoran rupa. Ia sangat terpana dengan kecantikan dari Yuri. Nah, Yuri yang menyadarinya lalu mendekati Shinjo dan ia pun menciumnya. Namun, Yuri juga menodongkan sebuah pistol lalu mengambil kalung Shinjo, di mana kalung tersebut bisa membuat Shinjo mengerti bahasa hewan. Setelah itu, Shinjo pun curhat kepada Yon tentang kejadian barusan yang membuat Shinjo merasa sangat trauma. Di lain sisi, Rang mendatangi sebuah sumur di tengah hutan yang di dalamnya tersegel roh kegelapan. Rang juga bekerja sama dengan seorang dukun untuk membangunkan roh kegelapan itu dari dalam sumur. Nah, karena merasa akan terjadi sesuatu yang berbahaya, Yon pun menyuruh Jia untuk kembali ke kota. Tapi Jia tidak mau, dan setelah itu ia bertemu dengan si pria terakhir, lalu sampai terjadi kejadian di mana Jia mencekik Yon. 이게 뭐야? 나야. 네가 기다리고 있겠어? Sementara itu, Jia yang melarikan diri dari Rang malah tersesat dan sampai ke rumah dukun. Dukun itu lalu menawarinya sebuah minuman, tapi karena Jia ini wanita yang cerdas, ia pun tak meminum minuman tersebut. Walaupun Jia tidak meminum minuman itu, namun dupa di sana membuat Jia menjadi lemas dan pingsan. Sementara itu, Rang mengatakan pada Yon jika Jia akan segera dijadikan tumbal. Yon yang menyadari hal itu pun berusaha mencarinya, namun ia tidak bisa mencium bau Jia. Saat hari mulai gelap, Yon mulai berbicara dan memberi perintah pada hutan yang sudah mati, namun tak terjadi apa-apa. Tapi tak berselang lama, muncul beberapa kunang-kunang yang menunjukkan jalan kepada Yon. Di sisi lain, si dukun tadi sudah mengikat Jia dan sedang mengasah pisaunya. Dukun itu ingin menjadikan Jia sebagai tumbal dan menjatuhkannya ke dalam sumur tersebut. Dukun itu juga sudah menabur serbuk bunga mawar agar Yon tidak bisa melewatinya. Nah, saat dukun itu hendak membunuh Jia, Yon pun datang, namun ia tidak bisa melewati garis dari serbuk bunga tadi. Nah, Jia yang sudah mulai terpojok dan bergantungan di pinggir sumur membuat Yon mengeluarkan kemampuannya untuk menurunkan hujan, sehingga serbuk-serbuk tadi pun hilang dan membuat Yon bisa melewatinya. Lalu, ia langsung membunuh dukun itu. Saat mereka pergi dari sana, terlihat darah Jia akibat luka tadi menetes ke dalam sumur itu karena air hujan yang terus turun. Sesampainya di penginapan, Jia bertanya mengapa Yon selalu menyelamatkannya. Apakah Jia memiliki sesuatu yang dicari oleh Yon? Dan Jia juga mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya saat kecil dan di hari ini. Nah, di sini Yon pun merasa jika Jia sangat mirip dengan Aum. Di lain sisi, semua penduduk desa mendatangi sumur tadi dan menatap ke dalamnya. Entah apa yang terjadi di sana. Sementara itu, Rang terlihat memberikan seorang bayi yang sudah disegel kepada seorang pria. Pagi harinya, Yon yang hendak pulang dikejutkan dengan Jia yang mengatakan jika semua penduduk desa telah menghilang. Setelah itu, Jia merekam semuanya untuk melaporkannya kepada polisi. Sementara itu, Yon melihat keanehan yang ada di tepi pantai dan mengatakan jika itu semua adalah perbuatan dari Imoki. Nenek Yon yang merasakan jika Yon membunuh seseorang juga merasakan akan kehadiran dari Imoki tersebut. Singkatnya, mereka berdua sudah kembali ke kota dan Yon membelikan HP untuk Jia karena HP-nya sudah diambil oleh Rang. Sementara itu, Yuri memberikan laporannya soal Shinjo. Rang ingin Yuri terus mendekati Shinjo karena dia merupakan pelayan dari Yon. Rang juga terus memancing amarah dari Yon. Dia mengatakan apakah mungkin yang berada di sumur itu merupakan roh yang membunuh Aum saat itu. Mendengar hal itu, Yon pun merasa sangat kesal kepada Rang. Dan ternyata Rang sangat dendam kepada Yon dan menginginkan Yon agar membunuhnya sama seperti di hari itu di mana Rang membunuh manusia satu desa karena merusak gunung dan hutan. Saat itu, Yon pun menghukum Rang atas perintah hakim akhirat karena telah membunuh banyak manusia yang tak berdosa.
itu, Yeon pun akan menerima hukuman karena telah membunuh dukun tadi. Ia melakukan itu semua demi Chia dan merasa jika Chia sangat mirip dengan Aum. Tapi Chia tidak memiliki butiran rupa yang ia berikan saat itu. Nenek Yeon pun sangat menentang Yeon kembali berhubungan dengan Aum yang berinkarnasi, karena itu akan menyebabkan malapetaka menghampirinya. Setelah itu, Yeon pun meminta izin pada neneknya untuk menunda hukumannya karena ia sudah ada janji untuk makan malam dengan Chia. Yeon membawa seikat daun sebagai balasan diajak makan malam karena rupa tidak bisa untuk berhutang. Saat Chia mengelus rambut Yeon merasa jika Chia mirip sekali dengan Aum. Setelah makan, Chia menceritakan kedua orang tuanya dan ia pun bersedih. Yeon yang melihat tingkah Chia kembali teringat dengan Aum. Yeon pun berjanji kepada Chia jika dia akan menemukan kedua orang tuanya segera. Sementara itu, Rang mendatangi pria yang diberikan bayi bersegel tadi. Ternyata pria itu adalah orang yang menyelamatkan Rang saat sekarat setelah ditebas oleh Yeon dahulu. Pria ini juga memiliki umur yang sangat panjang, namun anehnya pria ini merupakan seorang manusia. Sementara itu, Chia berpamitan kepada Yeon karena akan pergi ke acara pemakaman ibu temannya. Sebelum berpisah, Yeon memberikan sekantong biji kacang merah kepada Chia sebagai jimat untuknya. Setelah itu, Yeon kembali ke neneknya dan menjalankan hukumannya dikurung di gunung salju selama 1 minggu, di mana waktu di bumi sehari sama dengan waktu 7 tahun di sana. Nah, di tempat pemakaman ibu temannya, Chia bertemu dengan Rang. Rang menceritakan masa lalu Yeon di mana dahulu gunung dibakar karena cinta pertama Yeon, dan menceritakan jika Yeon mengira jika Chia adalah reinkarnasi kekasihnya dan ia rela dihukum karena harus membunuh dukun itu. Saat Chia menanyakan di mana Yeon sekarang, Rang tidak memberitahu dan malah merobek kantong Chia yang berisi kacang merah itu. Chia pun tidak menyadari hal itu, dan yang terjadi, hantu anak-anak di sana menyadari itu lalu menempel kepada Chia. Setelah Chia menyadari jika kantong kacang merahnya sudah robek, Chia langsung diganggu para hantu anak kecil itu. Yeon yang menyadari jika Chia kehilangan kantung itu, lalu meminta pada neneknya untuk melepaskan hukumannya sebentar saja. Tapi tentu saja itu tidak bisa. Dan akhirnya, Yeon memilih hukuman neraka pisau agar hukumannya bisa berjalan 1 hari saja. Sementara itu, Chia terus saja diikuti hantu anak-anak itu yang meminta tubuhnya. Ia mulai terpojok di atas gedung dan pada akhirnya ia pun terjatuh. Di sisi lain, Yeon menjalankan hukumannya ke neraka pisau di mana ia harus menghindari pisau-pisau yang berterbangan di mana-mana. Yeon pun bersusah payah melewati hukuman itu sampai ia terluka sangat parah. Yeon sudah tidak peduli lagi jika Chia bukan reinkarnasi dari Aum. Yeon tidak mau kehilangan Chia karena kematiannya. Lalu, Chia yang terjatuh langsung ditangkap oleh Yeon yang sudah selesai menjalankan hukumannya dengan badan yang penuh dengan luka. Chia yang melihat Yeon sekarat langsung meneteskan air mata, dan yang terjadi ketika air mata itu menetes, air mata itu berubah menjadi butiran rupa yang terlihat oleh Yeon. Akhirnya, Yeon bisa menemukan reinkarnasi dari Aum dan mengatakan jika dia sudah lama menunggunya. Yeon lalu dirawat oleh Chia di rumahnya. Di sana, Yeon terus saja menatapi Chia, wanita yang telah lama ia tunggu. Chia pun mulai bercerita saat dia merindukan kedua orang tuanya. Ada 2 kunang-kunang yang datang, lalu ia anggap sebagai kedua orang tuanya. Ternyata, itu adalah perbuatan dari Yeon. Pagi harinya, Yeon terus menanggapi Chia yang tertidur di sampingnya. Tak berselang lama, Shinjo pun datang membuat keributan sehingga membuat Chia pun terbangun. Shinjo sangat mengkhawatirkan Yeon. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pengikut setia dari Yeon sejak Yeon menjadi roh kuno. Setelah memasakkan makanan, Shinjo memberikan pesan pada Chia agar ia memberikan es krim kepada Yeon setelah makan. Saat sedang menikmati es krimnya, Chia menanyakan pada Yeon tentang cinta pertamanya. Yeon mengatakan jika Aum memperlakukannya seperti anjing. Hari-hari Yeon terus bersama Aum. Yeon mengajarkan Aum untuk memanah sampai ia tumbuh dewasa. Aum dewasa lalu memberitahu Yeon jika dia belajar memanah untuk membunuh ayahnya yang sebenarnya adalah raja. Ayah Aum adalah makhluk jahat yang berpura-pura menjadi raja, dan itu adalah Imoki. Chia sangat penasaran dengan cerita itu dan kembali menanyakan tentang kematian Aum, tapi Yeon tidak menjawabnya.
Sementara itu, bayi yang diberikan oleh Rang pada si pria kaya itu sudah menjadi anak remaja. Pertumbuhannya sangat cepat, dan ada pengasuh yang disewa untuk memberi makan untuk anak itu. Dan saat masuk ke kamar lalu akan memberikan makanan pada si anak, pengasuh itu sangat ketakutan melihat wajah si anak itu yang bersiksik. Lalu kemudian si anak itu seperti menyedot kulit dari si pengasuh tadi sampai ia kering. 에바는 2층 끝방입니다. 나와서 밥 먹자, 아가. 얼굴이. Di sisi lain, saat di jalan Rang mendengar suara anjing yang kesakitan. Ternyata anjing itu dijadikan bahan sasaran lemparan bola dari 3 orang anak. Rang pun datang lalu memberi mereka bertiga pelajaran. 저도 이렇게. 띵. 띵. 양쪽 다 부셔버려. Lalu, Rang teringat dengan anjingnya yang terbakar dahulu dan Rang harus membunuhnya agar anjing itu tidak kesakitan. Dan anjing itu merupakan anjing pemberian dari Yon. Yuri ingin membawa pulang anjing itu, lalu ia membawanya ke klinik Shinjo terlebih dahulu untuk diobati. Shinjo pun meminta kalungnya dikembalikan agar ia mengerti apa yang dikatakan oleh anjing itu. Shinjo lalu mengatakan pada Yuri jika tindakannya ia lakukan sudah tepat, dan Yuri pun sangat senang dipuji. Sementara itu, Jia terus menatap Yon karena tampak berbeda hari ini. Mereka pun minum sambil bercerita tentang film kesukaan mereka masing-masing. Lalu di sini, Yon mengatakan jika keinginannya adalah menjadi seorang manusia, sementara Jia ingin tinggal bersama orang tuanya. Singkatnya, Yon mendatangi neneknya untuk menanyakan tentang kedua orang tua dari Jia. Nenek Yon ini tahu segala sesuatu tentang dunia akhirat dan dunia orang hidup, tapi ia tidak tahu keberadaan orang tua Jia. Artinya, orang tua Jia tidak ada di akhirat dan juga tidak hidup di dunia. Sementara itu di kantor, Jia bertemu dengan pria yang merawat anak itu. Ternyata, dia adalah direktur di perusahaan tempat Jia bekerja. Sang direktur memuji kinerja dari tim Jia lalu mengajak mereka untuk makan malam di waktu yang akan datang. Di sisi lain, Yon mendatangi kakek yang dulu menolong Jia. Ternyata si kakek ini adalah totem tua. Yon lalu menanyakan tentang kedua orang tua Jia kepada si kakek ini, tapi karena si kakek ini tidak menjawab, ia pun dipukuli oleh Yon. Sampai pada akhirnya, si kakek pun menjawab dan mengatakan tentang gubernur. Lalu setelah itu, Yon membawa Jia yang sedang makan siang dengan rekan-rekan kerjanya. Semua rekan-rekannya pun sangat kaget kenapa Jia tiba-tiba dibawa oleh seorang pria tampan. Tak hanya Yon, Rang juga mengancam si kakek totem dan bertanya tentang alis harimau. Seperti biasa, si kakek tidak mau menjawab, tapi setelah diberi ancaman, ia pun akhirnya menjawab. Yon mengajak Jia ke tempat wisata tradisional. Lalu setelah sampai, Yon berpamitan sebentar untuk melakukan sesuatu. Jia menatap baju tradisional di sana dan berjalan-jalan memakai baju itu. Sementara Yon yang sudah kembali terus mencari Jia yang entah pergi kemana. Dia pun akhirnya menemukan Jia yang berjalan di kerumunan orang memakai baju tradisional. Lalu, ia mengikuti Jia sampai di suatu jembatan. Yon yang melihat Jia menggunakan baju tradisional itu kembali mengingatkannya akan sosok Aum. Setelah Yon mencium Jia, Jia pun bertanya apakah yang Yon cium barusan adalah dirinya sebagai Jia atau dirinya sebagai Aum. Jia menyuruh Yon untuk memilih cinta pertamanya atau hanya melihat Jia sebagaimana adanya. Jia lalu bertanya apa yang Yon cari tadi. Yon pun menjawab jika dia mencari gubernur salah satu roh gunung dulu yang memakai tampilan manusia. Semua makhluk mistis biasa berkumpul di tempat tersebut. Lalu mereka berdua pun pergi ke tempat peramal. Dan peramal ini mulai meramal Jia, lalu mengatakan jika Jia dahulu adalah seorang putri, yang membuat Yon menjadi percaya, lalu ia pun menanyakan tentang dirinya. Si peramal itu mengatakan jika Yon dahulu adalah seorang buruh yang tewas saat membangun jembatan. Yon pun sangat kesal mendengar ramalan itu. Nah, sebelum pergi, peramal itu mengatakan jika seharusnya mereka berdua tidak bersama-sama, karena salah satu dari mereka akan mati akhirnya nanti. Nah, saat di luar tiba-tiba ada sebuah anak panah berisi surat ajakan kencan dari gubernur yang dimaksud.
Yon dan Jia lalu mendatangi sebuah tempat dan si gubernur pun keluar dari sana. Yon lalu bertanya soal kecelakaan orang tua Jia, tapi alih-alih menerima jawaban, si gubernur malah menyuruh para prajuritnya untuk menyerang Yon. 여기서 잠깐만 기다리고 있어. 난 저렇게 매너 없는 놈을 둬요? Saat pertarungan berlangsung, gubernur itu mengatakan jika Jia akan menyesal karena telah menemui dirinya. Entah apa maksudnya itu. Selanjutnya adalah pertarungan antara sesama roh gunung ini. Mereka mengeluarkan semua kemampuannya yang dimiliki. Saat Yon menolong Jia, gubernur ini mengatakan jika Yon sangat bodoh karena ia mencintai manusia lagi. Yon pun sangat kesal dengan ucapan itu, lalu langsung membuat gubernur itu kalah. Dan ternyata mereka berdua adalah sahabat lama yang sudah terpisahkan. Di sisi lain, Rang mendatangi peramal tadi. Rang mengatakan jika dia tahu siapa pria itu. Ternyata pria itu merupakan peramal sungguhan dan bermata putih. Rang lalu meminta alis harimau pada si peramal itu, yang ternyata alis harimau itu adalah sebuah kacamata. Rang lalu menawarkan banyak uang, tapi si peramal tidak mau uang. Ia hanya mau sesuatu yang sangat berharga bagi Rang. Rang pun mulai berpikir jika dia tidak mempunyai apapun yang berharga dalam hidupnya. Lalu ia pun menyadari sesuatu dan langsung menghubungi Yon. Nah, Yon yang sedang bersantai dengan gubernur mengabaikan telepon dari Rang. Di sini Jia pun bertanya soal kedua orang tuanya. Gubernur itu menjawab bahwa ada seseorang yang mengaku padanya jika dia penyebab kecelakaan itu. Dan orang itu adalah benar-benar manusia yang awalnya dikira si gubernur adalah makhluk lain yang memakai kulit manusia. Orang itu terlihat biasa saja, tapi di dahinya terdapat cap tanda manusia yang berarti orang itu sudah hidup ratusan tahun. Dan sebenarnya target kecelakaan itu bukanlah orang tua Jia, tapi adalah Jia sendiri. Gubernur lalu mengingatkan Yon jika di tubuh Jia ada sebagian sisik raja atau roh raja. Yon pun sontak langsung kembali mengingat saat Jia mencekiknya kemarin. Yon terus menatapi Jia, sementara Jia terus kepikiran tentang pria yang dikatakan gubernur tadi. Ia juga bertanya kenapa Yon terus melindunginya tanpa alasan. Nah, Yon pun mulai menghibur Jia dan mengatakan bagaimana jika mereka mencari pria itu. Lalu, Yon mengangkat telepon dari Rang yang mengajaknya bertemu di tempat peramal. Setelah itu, Yon menuliskan kata cari di sepatunya dengan air. Lalu ia akan menukar sepatu itu dengan sepatu Rang, dan Rang pasti akan mendatangi pria yang dimaksud si gubernur tadi. Mereka pun akhirnya sampai di tempat peramal tadi, di mana Rang sudah ada di sana. Yon pun akhirnya tahu jika peramal itu adalah peramal asli. Lalu si peramal itu meneliti Yon dan mengatakan jika Yon memang benar adalah paling berharga di hidup Rang. Rang pun merasa kesal mendengar hal itu, lalu mereka pun sepakat dan ia pun pergi. Rang tidak menemukan sepatunya di luar dan dengan cueknya dia memakai sepatu dari Yon. Sementara itu saat mereka berdua hendak pergi, Yon ditahan si peramal dan langsung dimasukkan ke dalam tas ajaibnya. Jia pun bingung harus menyelamatkan Yon atau mengikuti Rang. Akhirnya, Jia memilih untuk menyelamatkan Yon dengan menukarkan dirinya, tapi si peramal tidak mau, dan si peramal menyuruh Jia mengambil benda paling berharga dalam hidupnya. Dengan batasan waktu, Jia pun kembali ke rumah untuk mengambil kotak musik dan barang-barang lain yang sangat berharga baginya. Singkatnya, Jia pun datang tepat waktu dan langsung memberikan kotak musiknya pada si peramal. Tapi sekalipun benda itu berharga bagi Jia, namun benda itu tidak sebanding dengan Yon. Di sisi lain, Rang dengan tak sadar datang ke rumah direktur kaya itu dan ketika ia sadar, ia pun bingung kenapa ia tiba-tiba berada di sana. Lalu, Rang menyadari jika ada mantra di sepatu yang ia gunakan. Sementara itu, si peramal mengatakan jika Jia adalah seorang putri di kehidupan lampau dan Jia lahir dengan takdir yang sangat spesial karena Jia memiliki butiran rubah yang selalu menyinari kehidupannya. Peramal itu pun meminta butiran rupa tersebut, lalu kesepakatan pun terjadi yang membuat garis tangan Jia tiba-tiba berubah. Di sisi lain, anak yang kecil itu menyadari jika butiran rupa di tubuh Jia sudah menghilang. Yon pun akhirnya bebas dan pulang dengan wajah kesalnya. Yon pun penasaran bagaimana cara Jia menyelamatkan dirinya dari kurungan itu. Jia mengatakan jika harga Yon sangatlah murah karena Jia tak tahu betapa berharganya butiran rupa itu.
Setelah itu, Yeon pun mendatangi neneknya dan bertanya jika neneknya pasti sudah tahu semuanya jika Imogi masih hidup. Si nenek pun mengatakan jika gadis itulah yang membangunkannya dan apa yang keluar dari sumur itu langsung bersembunyi, tapi baru-baru ini sebagiannya telah ditemukan. Sementara itu, Jia bermimpi sangat aneh. Dia berada di suatu kamar dengan banyak segel di sana dan bertemu dengan anak itu. Anak itu pun lalu menyapa Jia dan ketika sadar, Jia sudah berada di ruang tengah. Lalu muncul sisik di lehernya. 살아있다. 일부를 것이라고 하라고! 안녕? 방금 찾았다. Yeon diberitahu neneknya jika sebagian yang ditemukan itu ada di tubuh Jia dan Jia telah kehilangan butiran rupanya. Mendengar hal itu, Yeon pun sangat marah mengapa itu ada di tubuh Jia. 그 아이의 몸에. 왜 그게 지아 몸속에 들어있는 건데? 할멈은 다 알고 있었지. 빈만 고리짝이 돋는 거야. Setelah itu, dia pun pergi ke rumah Jia dan bertanya soal butiran rupanya. Jia merasa jika butiran itu tidaklah penting, yang tentu saja membuat Yeon merasa sangat kesal. Nah, karena keadaan yang akan semakin berbahaya pada Jia, Yeon pun memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Jia dan menjaganya. Lalu, Jia pun bercerita tentang mimpi buruknya tentang seorang anak laki-laki yang menyapanya. Yeon pun langsung sadar akan sesuatu. Sementara itu, Rang terus kepikiran dengan Yeon yang menjadi orang paling berharga dalam hidupnya. Yuri yang ada di sana lalu menanyakan tentang ibu Rang karena ingin tahu bagaimana rasanya dicintai. Rang pun merasa kesal sambil mengingat kejadian di mana sang ibu menelantarkannya di tengah hutan dan bertemu zombie di sana. Di sisi lain, Shinjo sedang menghitung ramalan kecocokannya dengan Yuri dan hasilnya 99% mereka cocok. Sementara Yeon dan Jia cuma 25%. Shinjo pun sangat senang dan langsung teringat saat ia dicium oleh Yuri. Sementara itu, Jia merasa risih karena saat akan tidur, Yeon terus saja menatapinya. Akhirnya, Jia pun meminta agar Yeon tidur di sampingnya. 언제까지 그렇게 서 있을 건데? 여기서 자든가! 아빠가 가르쳐준 건데 잠이 안 올 때 자네? Di lain sisi, Rang diselamatkan oleh anak kecil dari motor yang hampir saja menabraknya. Anak ini pun menyombongkan dirinya karena telah menolong orang dewasa bagaikan Spider-Man. Rang yang kesal langsung pergi dan si anak itu menemukan kacamata Rang yang jatuh dan mengambil kacamata itu. Pagi harinya, Yeon berusaha membuatkan sarapan untuk Jia, namun tentu saja semua menjadi berantakan. Beruntungnya Shinjo pun datang dan memasakkan makanan untuk mereka. 이걸 다 혼자 만든 거야? Setelah makan pagi, mereka pun akan berangkat bekerja. Nah, di sini Yeon akan ikut kerja bersama Jia dan akan menghipnotis semua orang di sana jika dia adalah seorang direktur. Dan kerjaan Yeon di sini tak lain adalah menjaga Jia dan menunggunya di lobi sampai Jia selesai bekerja. Shin lalu berpindah ke sang direktur yang kedatangan seorang pengasuh baru untuk dijadikan tumbal kepada si anak. Dan saat si pengasuh ini berusaha kabur, dia langsung ditahan oleh si anak lalu diseret masuk ke kamarnya. Setelah memakan pengasuh itu, si anak pun kembali dan sudah berubah menjadi pria dewasa. Di kantornya, Jia terus memikirkan perkataan gubernur tentang manusia yang menyebabkan kecelakaan itu ada tanda di dahinya. Sementara itu, Yeon yang terus mengawasi semua orang yang ada di kantor itu lalu menyuruh Shinjo untuk mengikuti Rang karena dia juga kepikiran dengan orang yang dimaksud si gubernur. Di sisi lain, Rang terus mencari kacamatanya yang jatuh dan Rang pun mencoba menghubungi pihak CCTV di sana. Sementara itu Shinjo yang terus mengawasi Rang akhirnya ketahuan dan ia pun dihajar lalu dibawa Rang ke tempat pembuangan mobil. Rang pun sangat kesal mengapa Yeon menyuruh Shinjo untuk mengawasinya. Sementara Shinjo malah mengatakan jika Yeon adalah orang yang sama-sama mereka sukai. Hal itu tentu saja membuat Rang menjadi tambah emosi. Di sisi lain, Jia dan rekan-rekannya makan di restoran rupa.
Bos Jia memberitahu kalau mereka diundang makan malam oleh direktur yang ternyata itu adalah Yeon. Nah, Yeon yang berada di sana juga ketahuan oleh salah satu rekan Jia yang langsung mengajaknya untuk bergabung ke meja mereka. Nah, di sini mereka berdua mengatakan jika mereka menyukai satu sama lain. Jia juga mengatakan jika Yeon adalah seorang pengangguran, namun dia memiliki banyak properti senilai 30 juta dolar. Tak berselang lama Yeon menerima foto Shinjo yang sudah babak belur dihajar oleh Rang. Yeon pun langsung izin kepada Jia dan langsung segera mendatangi mereka. Di sana, Rang menanyakan mengapa Yeon menyuruh seseorang untuk membuntutinya. Yeon pun balik menanya mengapa harus menggunakan emoji untuk menyakiti Yeon. Yeon pun menasihati adiknya itu agar tak membuat kesepakatan dengan sembarangan orang. Dan ia juga mengingatkan agar Rang tak menyentuh Jia. Tak berselang lama, Rang menerima telepon dari Yuri tentang lokasi anak kecil itu. Lalu ia pun pergi dari sana. Di sisi lain, dua rekan Jia bertemu dengan anak yang menemukan kacamata Rang. Dan ternyata kacamata itu bisa mengetahui siapa orang yang dilihatnya di masa lalu. Nah, saat melihat Jia, anak ini merasa ketakutan karena wajah Jia sangat menyeramkan. Anak ini pun berlari dan bertemu Rang yang langsung mengambil kacamatanya. Rang tak tahan dengan suara tangisan anak kecil itu. Dan ketika Rang menggunakan kacamata itu, ternyata anak kecil itu dahulu adalah anjing milik Rang. Rang pun tak percaya melihatnya, dan ketika Rang pergi, anak kecil itu terus saja mengikutinya. Rang bersikeras tak mau untuk diikuti. Namun, akhirnya dia pun luluh juga dan memberi anak itu makanan. Malam harinya, Jia dan rekan-rekannya datang ke rumah sang direktur untuk makan malam di sana. Mereka sangat kagum dengan rumah itu, terutama bos Jia yang kagum dengan buah ceplukan di ruangan itu dan mencoba menyentuhnya. Tapi, ia langsung ditahan oleh sang direktur. Direktur itu mengatakan ada dua syarat di rumah ini yang tak boleh dilakukan, yaitu jangan menyentuh bunga itu dan jangan naik ke lantai 2. Lalu saat mereka melangsungkan makan malamnya, Jia pun izin ke toilet. Dan saat Jia keluar dari toilet, Jia mendengar ada suara aneh yang ternyata itu adalah si anak dewasa yang mengetok pintu menggunakan tangan pengasuh yang sudah dimakannya. Jia pun mencoba naik ke lantai 2 dan mendekati kamar itu. Lalu, Jia menginjak kuku palsu si pengasuh dan merasa sangat aneh. Saat Jia mencoba membuka pintu kamar itu, direktur pun datang dan beralasan jika itu adalah suara jendela yang lupa ditutupnya. Saat Jia kembali ke meja makan, dia langsung melihat jika kuku direktur dan semua pelayan di sana tidak ada yang memakai kuku palsu. Hal itu tentu saja menimbulkan pertanyaan di benak Jia yang langsung menceritakannya pada rekan-rekannya. Saat sampai di rumah, Jia menemukan kotak kiriman kacamata dari Rang. Sementara itu, Yeon sedang mencari sepatu untuk Jia. Rang pun lalu menelepon Yeon dan mengatakan jika dia sudah mengirim hadiah kacamata itu ke Jia, yang langsung membuat Yeon pun bergegas ke rumah Jia. Nah, di sisi lain, Jia yang menggunakan kacamata itu terasa biasa saja. Namun ketika ia melepaskan kacamata itu, bayangan di kaca tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Jia. Dan Jia pun melihat masa lalu di mana Yeon akan membunuh Aum. Dan Yeon mengatakan dia hanya memanfaatkan Aum untuk mendapatkan emoji saja. Setelah itu, Jia juga melihat Aum dan Yeon di masa lalu yang hidup berbahagia. Dan saat Aum kembali ke rumahnya, kedua pelayannya mengatakan jika sang raja atau ayah Aum sudah menunggunya di istana. Aum pun lalu dijemput oleh pelayan dari Imoki, yaitu sang direktur. Saat bertemu ayahnya, Aum tahu jika itu bukanlah ayahnya, tapi rojat Imoki yang berada dalam tubuh ayahnya. Aum pun mencoba memanah ayahnya, namun Aum tak bisa mengenainya, karena bagaimanapun ia tetaplah ayah Aum. Ayahnya lalu mengusir Aum dari istana untuk melindunginya, karena seharusnya Aum sudah dikorbankan, tapi ayahnya yang menggantikannya. Imoki itu lalu menyuruh Aum supaya membawa Yeon ke sana sebagai ganti dari ayahnya. Tapi Yeon tidak bisa meninggalkan gunung. Jadi untuk itu, Aum memilih untuk mengantarkan Imoki itu ke sana melalui tubuhnya. Nah, saat itulah mengapa Yeon terpaksa membunuh Aum, karena ia juga harus membunuh sang Imoki. Jia pun menangis mengetahui hal itu dan merasa sesak, lalu ia menceritakan hal itu pada Yeon yang sudah sampai di sana. Jia mengatakan kalau dia dimanfaatkan oleh Yeon untuk menemukan Imoki, lalu Yeon juga yang telah membunuh Aum. Yeon pun membenarkan jika dia telah membunuh Aum, tapi itu semua ia lakukan untuk menyelamatkan banyak orang, walaupun harus mengorbankan orang yang ia cintai. Singkatnya, Rang datang ke restoran rubah untuk bertemu dengan Yeon. Rang sangat senang mengira apa yang telah dilakukannya berhasil,
Namun di sini Yeon lebih mementingkan di mana keberadaan Imoki itu sekarang, dan tentu saja Rang tidak mau memberitahu Yeon semudah itu. Sebelum pergi, Yeon meminta maaf karena telah menyelamatkan Rang saat ditelantarkan ibu kandungnya. Dengan begitu, mereka tidak akan pernah menjadi saudara. Rang pun menjadi teringat masa lalunya saat ia diserang zombie di hutan dan datang Yeon yang menyelamatkannya. Lalu setelah itu, Rang kecil pun terus mengikuti Yeon dan lebih memilih untuk menjadi rubah. Pagi harinya Jia tak melihat Yeon di kantor, tapi ternyata Yeon sudah di sana dan bersembunyi di balik tembok. Di lain sisi, si direktur merasa sangat kesakitan, tapi setelah ia menghirup bunga ceplukan itu, ia kembali menjadi sehat. Ternyata, bunga itulah yang membuatnya bisa berumur panjang. Tak berselang lama, Rang pun datang untuk bertemu dengan si Imoki. Rang kaget karena si Imoki itu sudah tumbuh menjadi orang dewasa. Nah, di sini Imoki itu mengatakan pada Rang jika Rang sedang tersiksa karena Yeon. Dia ingin membunuh Jia agar Yeon juga merasa tersiksa, tapi itu tidak akan bisa karena Jia dilahirkan untuk menjadi istrinya. Sementara itu, Jia yang berada di kantornya mulai menyadari jika kedua rekan kerjanya adalah pelayannya di masa lalu. Setelah itu, mereka pun pergi ke restoran rubah untuk makan siang. Di sana, pemilik restoran kedatangan tamu yang tak diundang. Si pemilik pun merasa tak suka dengan tamu itu karena ternyata perempuan ini yang telah membunuh suaminya. Si wanita ini ternyata dapat mengetahui ketakutan orang lain saat menyentuh tangannya. Lalu si pemilik restoran pun langsung mengusir wanita tersebut. Singkatnya, Rang didatangi si wanita itu untuk melihat ketakutan di dalam diri Rang. Dan ketika Rang sudah disentuh, si wanita itu pun sudah melihatnya. Lalu Rang mendengar suara anak kecil bernyanyi di dalam lemari. Ia pun mengikuti suara itu dan saat Rang membuka lemari itu, tiba-tiba ia sampai di rumahnya dulu di mana para warga di sana memukuli Rang dan mengatakan jika Rang adalah anak setengah rubah. Rang tahu jika ibunya ada di dalam rumah, tapi ia tetap diam tak menolongnya. Lalu tak berselang lama, Rang berpindah ke tempat di mana saat ia sendirian di dalam hutan dan ia pun didatangi para zombie. Rang pun sadar jika Yeon tak mungkin menolongnya seperti dulu, maka dari itu ia harus bisa berusaha sendiri. Di lain sisi, Jia yang berada di kantor juga didatangi perempuan tadi, di mana ia langsung memegang tangan Jia dan mengetahui ketakutan dalam dirinya. Setelah perempuan itu pergi, Jia pun mendengar suara anak-anak seperti yang didengar Rang, dan ketika Jia membuka pintunya, ia sampai di dalam mobil saat kecelakaan waktu itu. Jia mencoba menghentikan ayahnya, namun itu percuma saja. Kemudian wanita itu mendatangi Yeon dan menunjukkan kedua pintu yang masing-masing menuju ke Rang dan Jia. Yeon pun harus memilih salah satu dari pintu tersebut. Dan ketika Yeon lebih memilih untuk membunuh perempuan itu, dia mengatakan jika itu akan melanggar peraturan dan mereka berdua akan di sana selamanya. Yeon tahu jika perempuan itu adalah kiriman dari Imoki, dan setelah itu Yeon memilih salah satu pintu itu lalu masuk ke dalam. Di sisi lain, Rang yang sudah terpojok menduga jika Yeon pasti lebih memilih menyelamatkan Jia. Namun ternyata ia terkejut ketika Yeon datang untuk menyelamatkannya. Yeon dan Rang berlari dari kejaran para zombie itu sambil menyelidiki tempat apa yang sekarang mereka pijak. Sementara itu, Jia mendengarkan pembicaraan ibunya yang khawatir dengan Jia setelah dihipnoterapi. Ibunya penasaran apakah mereka bisa melindungi Jia. Dan setelah itu, kejadian kecelakaan itu pun terjadi. Di sana ternyata sudah ada Imoki dan si wanita hijau yang mempertanyakan kenapa Yeon tidak memilih menyelamatkan Jia. Imoki pun menyadari jika Yeon pasti sudah tahu jika Jia memang harus berusaha sendiri untuk keluar dari sana. Di kantor, rekan-rekan Jia membicarakan si wanita hijau itu, lalu tak berselang lama mereka mendengar kabar jika Jia pingsan. Shinju juga menemukan Yeon tak sadarkan diri, serta Yuri menemukan Rang tergeletak dengan wajah yang penuh dengan luka. Rang dan Yeon akhirnya menemukan jalan untuk bersembunyi dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak.
Rang masih saja mempertanyakan mengapa Yeon lebih memilih menolong dirinya, bukan Chia. Yeon pun mengatakan jika dia salah masuk pintu dan melihat Rang yang hampir tewas dimakan para zombie-zombie itu. Nah, Rang yang terluka di bagian kakinya akhirnya dituntun oleh Yeon untuk pergi mencari tempat yang lebih aman. Sementara itu, Shinju membawa tubuh Yeon ke restoran rupa dan khawatir apa yang harus ia lakukan. Si pemilik restoran itu pun mengatakan tak ada jalan keluar karena suaminya pernah menjadi korban dulu. Hanya mereka sendirilah yang bisa menyelamatkan diri mereka. Ternyata nama wanita itu adalah roh kegelapan. Di sisi lain, Chia dibangunkan dari tidurnya. Chia pun sangat kaget dan tak percaya jika itu adalah ibunya. Ia lalu menanyakan di mana Chia bekerja saat ini, dan ibunya pun menjawabnya dengan benar. Lalu Chia yang masih tak percaya menguji sekali lagi sambil memegang pisau, lalu mengatakan jika ia mau kue kenari. Kemudian ibu Chia yang mendengarnya mendekati Chia dan mengatakan, hentikan omong kosongmu, kau itu alergi kacang. Mendengar perkataan ibunya itu, Chia pun menjadi sangat terharu. Sementara itu, Yeon terus menuntun Rang sambil mencari pintu keluar. Rang mengatakan jika saat masuk ia berada di rumah lamanya. Banyak penduduk desa yang membawa senjata, lalu setelah itu tiba-tiba ia berada di hutan ini. Nah, di sini Yeon pun menyadari sesuatu jika Rang terperdaya dengan ingatan buruknya. Setelah itu, mereka kembali berlari dan sampai di tepi tebing. Yeon lalu menyuruh Rang untuk memikirkan apa yang paling ia takuti. Rang mengatakan jika ia takut ditelantarkan oleh ibunya dan Yeon. Mendengar hal itu, Yeon pun sangat kesal karena dia sama sekali tak pernah menelantarkan Rang. Setelah itu, Yeon menyuruh Rang agar fokus dan akhirnya ia pun menemukan sebuah pintu di sana. Yeon pun langsung menyuruh Rang agar keluar dari pintu itu sementara dirinya akan menahan para zombie itu di sana. Setelah keluar dari pintu itu, Rang pun akhirnya terbangun. Dan ketika ia hendak masuk lagi, Rang tak bisa karena lukanya yang parah. Di sisi lain, Shinjo mendatangi Nenek Yeon dan bertanya bagaimana cara membantu mereka. Nenek Yeon pun tak mau memberitahu caranya, yang membuat Shinjo pun berlutut dan mengatakan akan melakukan apa saja asalkan Yeon selamat. Shinjo lalu menukar dirinya dengan sebuah kain merah. Shinjo juga penasaran mengapa Yeon lebih memilih menyelamatkan Rang daripada Chia. Kakek Yeon lalu mengatakan jika masalah Chia adalah masa lalunya sendiri, dan itu tentang orang tuanya. Jadi tak akan ada tempat bagi orang asing untuk masuk ke sana, dan Yeon tahu tentang itu. Di sisi lain, Chia yang di kamar menyadari perbedaan letak semua isi kamar itu dan mendengar suara tetesan air yang ternyata itu adalah suara infus. Rekan-rekan Chia membawa Chia ke rumah sakit karena ia tak kunjung sadar. Sementara itu, Chia bertemu dengan ayahnya dan ia pun langsung memeluknya. Nah, saat Chia sedang menikmati momen bersama kedua orang tuanya itu, Chia tiba-tiba teringat dengan Yeon, tapi ia tak mengenali Yeon itu siapa. Sementara itu, Shinjo menculik tubuh Chia dari rumah sakit dan dibawa menuju ke restoran rupa, diletakkan bersebelahan dengan Yeon, dan tangan mereka berdua diikat dengan kain merah yang diterima Shinjo dari nenek Yeon. Nah, Chia kembali menikmati kebersamaan bersama kedua orang tuanya dengan melihat foto-foto album mereka. Tiba-tiba, ada suara telepon yang hanya bisa didengar oleh Chia. Dan saat Chia mengangkat teleponnya, itu adalah Yeon yang meminta maaf karena ia tak bisa ke sana membawa Chia kembali. Yeon juga mengatakan jika Chia harus tahu keadaannya sekarang dan tahu di mana dia sekarang. Ia menyuruh Chia untuk kembali karena Yeon selalu menunggunya. Chia masih saja belum tahu siapa itu Yeon sebenarnya. Sementara Yeon kini sudah berada di alam bawah sadarnya sendiri sambil terus memikirkan Chia. Chia terus saja mengingat siapa itu Yeon sebenarnya. Dan ketika ia melihat daun yang diberikan oleh Yeon, dia langsung menusuk tangannya sendiri lalu mengingat semua perkataan Yeon tadi. Dan akhirnya Chia pun sadar dan kembali mengingat Yeon lagi. Chia lalu kembali ke lantai bawah menemui orang tuanya lalu mengucapkan kata-kata perpisahan pada mereka. Kedua orang tua Chia terus saja menahan Chia, namun Chia tetap ingin pergi karena ini bukan kenyataan. Dan ketika Chia pergi lewat pintu rumahnya, ia pun akhirnya tersadar dan kembali ke tubuhnya. Sementara itu, Shinjo diminta Yuri mengobati Rang. Dan setelah merawat Rang, Shinjo mengatakan jika ia melakukan itu semua agar Yuri tidak menangis. Ketika Rang tersadar, dia menanyakan tentang keadaan Yeon dari Shinjo.
Dan Shinjo pun menjawab jika Yeon belum juga sadar. Di sisi lain, wanita sirah kegelapan itu sangat geram karena Jia dan Rang bisa bangun dari ketakutan mereka. Sementara Yeon yang berada di alam bawah sadarnya mulai merasa lemas. Ketakutan Yeon adalah hidup kesepian tanpa Jia. Dia ingin tahu apakah Jia sudah selamat, dan ia terus saja berjalan hingga terjatuh pingsan. Lalu tak berselang lama, wanita roh kegelapan pun mendatangi Yeon dan membangunkan Yeon dari pingsannya. Lalu ketika wanita itu hendak pergi, Yeon pun menahannya dan bertanya apakah Jia selamat atau tidak. Dengan sombongnya, wanita itu pun menjawab jika Jia sudah berhasil selamat, lalu mengejek Yeon karena sekarang adalah giliran Yeon. Dan saat Yeon tahu jika Jia sudah selamat, ia pun langsung bangun dan sehat kembali. Ternyata Yeon hanya berpura-pura lemah agar memancing wanita itu untuk datang ke alam bawah sadarnya. Setelah itu, Yeon pun mengetahui ketakutan dari wanita itu, yang membuat si wanita itu pun menjadi marah. Dan ketika ia hendak pergi dari sana, ia tertahan di tempat tersebut karena itu adalah alam bawah sadar dari roh kuno. Di sisi lain, Imogi ternyata tidak bisa melihat alam bawah sadar dari Yeon melalui wanita itu. Dan melalui wanita itu, Yeon mencengkram kerah Imogi itu dan mendapatkan satu kancing bajunya. Yeon berjanji akan segera mendatangi Imogi itu. Setelah itu, Yeon langsung membunuh wanita tadi. 내가 조만간 잡아. Pagi harinya, Jia berangkat bekerja dan tiba-tiba saja turun hujan. Di seberang jalan, sudah ada Yeon yang menunggunya menggunakan payung merahnya, yang membuat Jia sangat bahagia dan langsung memeluknya. Setelah itu, Yeon mengajak Jia ke gunung tempatnya bertemu dengan Aum dahulu. Di sana, Yeon mengambil kotak hadiah dari Aum saat Valentine sekaligus hadiah perpisahan mereka. Yeon juga menceritakan saat ia sedang terluka dan dikejar-kejar para warga, ia ditolong oleh Jia, lalu Yeon berjanji akan membalasnya suatu saat nanti. Sehingga terciptalah sebuah kontrak janji di antara mereka. Di sisi lain, si Imogi sudah berencana akan mengambil tubuh Yeon agar ia bisa menikah dengan Jia. Sementara itu, Yeon menanyakan apakah Jia tidak penasaran mengapa ia membunuh Aum. Jia pun menjawab pasti ada sebuah alasan Yeon melakukan itu, alasan yang Jia tidak tahu. Ternyata saat itu, Aum meminta Yeon untuk membunuhnya agar si Imogi yang berada di dalam tubuhnya juga ikut mati. Dan karena hutang itu mengikat, sekalipun Yeon tak mau, tapi tubuhnya harus membayar hutang itu. Tangan Yeon berubah bercakar dan tubuh Yeon bergerak sendiri membunuh Aum. Dan setelah itu, hutang Yeon pun lunas kepada Aum. Setelah menceritakan itu, Jia pun menggenggam erat tangan Yeon serta berterima kasih karena sudah menunggunya serta meminta maaf karena Yeon sudah menunggunya lama. Sementara itu, Rang mulai kesakitan karena kini hidup Rang hampir habis. Rang berencana memberitahu tentang Imogi itu kepada Yeon. Sementara Yeon yang akan datang menemui Rang membawa sebuah bunga Zalea kesukaan Rang. Rang lalu mendatangi sang direktur untuk bertemu dengan Imogi. Nah, melihat Rang yang sedang sekarat, direktur itu menawarkan agar Rang menghirup bunga ceplukannya, tapi Rang menolak, dan bahkan ia sangat ingin membunuh direktur itu. Tapi ternyata Rang tak bisa membunuhnya, karena ternyata ia sudah terikat hutang, dan hutang itu belum dibayar oleh Rang. Direktur itu lalu menyuruh Rang untuk membawa Yeon ke hadapannya dalam 2 hari ke depan, dan menyuruh Rang untuk makan bunga ceplukan itu agar bisa membayar hutangnya, karena Rang harus tetap hidup. Sementara itu, Yeon yang sudah sampai di rumah Rang tak menemukan Rang di sana. Ia lalu menitipkan bunga azalea itu kepada Yuri untuk diberikan kepada Rang. Di sisi lain, Rang yang keluar dari rumah sang direktur sudah diikuti oleh Shinjo. Dan setelah itu, Shinjo pun mulai penasaran rumah siapa yang Rang datangi itu. Di sisi lain, Jia menawarkan akan memberitahu masa lalu kedua rekannya, tapi mereka berdua tak percaya. Dan ketika melihat sendiri dengan kacamata itu, mereka pun sadar jika mereka berdua adalah pelayan Jia di masa lalu. Setelah itu, Jia mengatakan jika ada monster yang berada di sekitar mereka, jadi mereka harus bisa melindungi diri dan harus berhati-hati. Rang yang sudah sampai di rumahnya langsung disambut oleh Yuri. Yuri lalu memberi bunga pemberian Yeon itu yang membuat Rang menjadi sangat sedih. Sambil memakan bunga itu, Rang menangis dan bingung apa yang harus ia lakukan sekarang.
Shin lalu akan berpindah ke polisi yang menemukan seorang mayat di sebuah tembok. Sementara itu, Shinjo menceritakan bahwa ia menukarkan kehidupannya kelak akan menjadi seorang penjemput orang mati di sungai Samdo dengan kain merah itu kepada nenek Yeon. Yeon pun sangat menghargai pengorbanan Shinjo itu dan mengucapkan terima kasih untuk itu. Pagi harinya, sang direktur yang baru bangun dikagetkan dengan kehadiran Yeon di sana untuk menanyakan di mana Imoki berada. Direktur itu pun mengatakan tidak tahu, tapi Yeon langsung mengancamnya. Di sisi lain, Rang mendatangi neneknya dan bertanya bagaimana caranya untuk membatalkan huta. Si nenek pun menjawabnya dengan berkata, matilah. Setelah itu, sang kakek pun mengatakan bahwa Rang jangan melanggar kesepakatan itu. Tapi ingatlah, setiap kesepakatan pasti mengikuti aturan. Nah, di sini terlihat Rang menyadari sesuatu. Di lain sisi, tim Jia kedatangan anak magang dan orang ini tak lain adalah Imoki bernama Terry. Imoki ini bisa mendengar semua pikiran orang-orang di sana, namun ia tak bisa sama sekali membaca pikiran dari Jia. Terry memberitahu Jia jika ada berita mayat yang ditemukan di balik tembok. Lalu mereka pun segera mencari tahu apa yang terjadi dengan mayat tersebut. Nah, saat Jia melihat mayat itu, ia pun melihat ada satu kuku palsu yang copot, dan Jia kembali teringat dengan kuku palsu yang ia temukan di rumah sang direktur. Setelah itu, Jia pun mengambil kuku itu lalu mendatangi ruangan direktur untuk menanyakan siapa wanita pemilik kuku palsu tersebut. Dan ternyata, direktur itu adalah orang yang Jia cari selama ini, di mana di jidatnya ada sebuah tulisan. Jia pun sangat kaget, terlebih lagi bunga buatan Jia waktu kecil untuk ayahnya ada pada direktur itu. Direktur itu lalu meminta agar Jia segera mengantar si roh gunung dengan imbalan orang tua Jia akan kembali. Sementara itu, si Imoki yang sudah diikuti oleh Yeon lalu dibawa ke atas gedung. Di sana, Imoki itu mengatakan bahwa Yeon harus memberi tubuhnya jika ingin semuanya selamat. 여전히 오만해. 이런 네 몸을 주면 나머진 뭐든. Tentu saja di sini Yeon menolak permintaan Imoki itu dan mengatakan jika dirinya lah yang akan membebaskan orang-orang yang dalam bahaya itu. Imoki lalu memancing amarah Yeon dengan mengatakan yang diinginkan Imoki adalah Jia. Harusnya Jia lah yang dikorbankannya. Yeon pun sangat marah dan mendatangkan awan gelap, tapi di sini Imoki malah menghipnotis semua orang di sana agar melakukan bunuh diri. Sementara itu, Jia mulai kesakitan karena dia terhubung dengan Imoki, dan Jia ternyata merupakan cangkangnya. Direktur itu menceritakan jika dia mengorbankan ibu, anak, serta istrinya demi bisa bertahan hidup, lalu dia memberikan sebuah obat untuk diberikan kepada Yeon. Jia harus memilih orang tuanya atau Yeon. Sementara itu, nenek Yeon menerima pesan jika ada ratusan orang yang bunuh diri, dan si kakek pun sadar jika ini adalah perbuatan dari Imoki. Di sisi lain, Yeon menelepon Jia, namun Jia tak mengangkatnya karena Jia masih bingung harus memilih Yeon atau kedua orang tuanya. Akhirnya, Yeon menemukan Jia di rumahnya dan memberikan hadiah sepatu Cats untuknya karena itu adalah kesukaan dari Jia. Di sisi lain, Rang yang sedang stres mendengar suara anak berteriak yang ternyata itu adalah anak reinkarnasi dari anjing Ra. Nama anak ini adalah Suho. Suho dipukuli oleh ayah tirinya dan sangat ketakutan. Setelah itu, Rang pun membawa ayah tiri Suho ke rumah direktur dan menyuruhnya menjadikannya ceplukan. Rang ingin melihat bagaimana prosesnya. 꽈리화분을 다른 데로 옮겨. 오직 이 무기만 만들 수 있는 물건이죠. 너나 너네 집 가. Saat akan pulang, Rang menelepon Yuri untuk bertanya kepada Shinjo di mana Yeon saat ini berada. Ternyata, Yeon berada di kantor imigrasi akhirat bersama dengan Jia. Tentu saja, hal itu membuat si nenek sangat marah. Namun, dengan kata berani, Jia menjawab pertanyaan si nenek. Jia tahu jika dia memiliki sesuatu dari Imoki. Tapi kalau itu memang takdir, Jia akan menentang takdir itu sampai nafas terakhirnya. Nenek Yeon pun akhirnya luluh karena Jia sama sekali tak terintimidasi olehnya.
Chia lalu mengatakan keinginannya untuk menemukan kedua orang tuanya dengan memberi balasan akan membawa Imoki. Saat keluar, Chia terlihat sangat lemas sementara kakek Yon merasa bangga dengannya. Di sisi lain, Yon bertanya pada neneknya apakah ada cara untuk membebaskan Chia dari cangkang itu. Nenek Yon pun menjawab jika tak ada cara lain selain Chia mati. Chia akan dikorbankan dan Yon akan hidup menderita karena itu adalah takdirnya. Yon pun tetap pada pendiriannya akan melindungi Chia walaupun dia akan menderita karena tujuan hidupnya hanya untuk bertemu dengannya lagi. Nah, sebelum Yon pergi, nenek Yon mengatakan jika kedua orang tua Chia berada di dalam bunga ceplukan direktur. Mengetahui hal itu, Yon pun sangat merasa senang dan pergi dari sana. Di sisi lain, Rang masih bingung dengan dua pilihan itu. Lalu tak berselang lama, Yon pun menelepon dan menanyakan tentang bunga ceplukan itu. Rang pun merasa sedih karena Yon hanya memikirkan Chia saja. Lalu, Rang pun memutuskan akan memancing Yon dan membawanya ke rumah direktur. Keesokan harinya, mereka berdua pun bertemu dan direktur memantau dari CCTV. Rang memasukkan obat yang telah diberikan oleh direktur itu, lalu sebelum Yon meminum kopi itu, Rang menanyakan apa arti Rang bagi hidup Yon. Yon pun menjawab, jika kamu adalah keluarga. Setelah itu, Yon pun meminum kopinya yang membuat Yon merasa lemas lalu ia pun jatuh pingsan. Di kantor, Imoki berbincang-bincang dengan Chia. Mereka memuji Chiteri karena mengetahui banyak hal. Lalu mereka pun makan bersama untuk menyambut kedatangan dari Terry. Setelah itu, Terry pergi keluar dan Chia pun mengikutinya. Chia memarahi Terry karena pergi begitu saja lalu membawanya masuk kembali. Sementara itu, Rang meminta agar sang direktur mengakhiri kesepakatan mereka. Namun sebelum itu, si direktur itu akan membunuh Yon terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba, ia ditendang oleh Rang. Direktur itu pun marah dan mengatakan jika Rang akan mati jika melanggar peraturannya. Tapi ternyata itu bukanlah Rang, melainkan Yon yang menyamar menjadi Rang. Sementara Rang menyamar menjadi Yon. Ternyata semalam Yon bertemu dengan Rang dan merencanakan ini semua. Setelah itu Yon mengancam sang direktur untuk melepaskan kesepakatannya dengan Rang. Mau tak mau, ia pun melepaskan kesepakatan itu dan ikatan itu pun akhirnya hilang. Sementara itu, Chia terus menahan Terry agar tak pergi karena sebenarnya Chia sudah tahu jika Terry ini adalah Imoki. Chia tahu itu semua dari Yon yang sudah merencanakan ini semua agar terus menahan Imoki. Chia tak merasa takut karena sang Imoki tidak akan bisa membunuhnya dan Imoki pun membenarkan hal itu, tapi masalahnya Imoki itu sangat menyukai Chia. Setelah itu, Chia pun berlari pulang karena merasa takut. Chia memeluk Yon, lalu mereka pun masuk ke dalam rumah. Dan ternyata di dalam rumah sudah ada kedua orang tua Chia yang sudah bebas dari bunga ceplukannya. Chia pun langsung saja memeluk kedua orang tuanya dan merasa sangat bahagia. Ibu dan ayah Chia ternyata mengenali Chia dan meminta maaf karena membuat Chia menunggu terlalu lama. Setelah itu, Yon pun pulang dengan perasaan senang. Begitupun dengan Rang yang sudah terbebas dari hutangnya. Chia membawa kedua orang tuanya ke kamar dan memperlihatkan bagaimana dia mencari kedua orang tuanya yang hilang, serta bertanya di mana kedua orang tuanya selama ini. Ibu Chia pun menjawab jika seakan-akan dia baru saja bangun dari tidurnya setelah bertahun-tahun. Chia lalu menceritakan jika dia bisa bertahan selama ini berkat Yon pacarnya. Orang tua Chia pun sangat bangga karena putrinya saat ini sudah bertumbuh dewasa. Saat tidur bersama kedua orang tuanya, Chia bermimpi ada di rumah sang direktur dan bertemu dengan Imoki. Imoki itu mengatakan jika dirinya tak memanggil Chia, tapi Chia-lah yang memanggilnya, karena ini adalah di dalam mimpinya. Ini adalah cara mereka untuk berkomunikasi. Lalu Imoki itu memperlihatkan jika mereka berdua adalah satu kesatuan, dan di cermin, wajah Chia mulai bermunculan sisik. Saat terbangun, Chia pun melihat di cermin untuk memastikannya, namun sisik itu tak muncul. Sementara itu, direktur pergi dari rumahnya dan marah-marah. Lalu tak berselang lama, ia ditelepon oleh Imoki dan disuruh pulang. Tapi sang direktur malah mengabaikan perintah itu lalu memilih kabur karena takut dibunuh oleh Imoki. Sementara itu, Yon terus memikirkan cara untuk bisa menangkap Imoki dan menelepon si direktur lalu mengajaknya untuk bertemu dan mengancam akan memberitahu soal buah ceplukan itu.
Si direktur pun sudah tak peduli lagi soal Yeon dan Imoki. Yang dia butuhkan saat ini adalah bunga ceplukan itu agar ia bisa bertahan hidup. Jia lalu menceritakan kejadian mimpi itu kepada Yeon. Yeon pun menenangkan Jia kalau dia akan menangkap Imoki. Jia lalu mengatakan jika orang tuanya mengajak pacarnya untuk makan bersama, dan Yeon pun sadar jika itu adalah dirinya. Setelah itu, mereka berdua pun sampai di restoran rupa dan bertemu rekan-rekan Jia. Di sini, Yeon meminta mereka mencari semua informasi tentang Imoki dari cerita rakyat, legenda, dan apapun itu untuk mencari tahu kelemahannya. Yeon juga menceritakan bahwa Imoki lah yang telah membunuh mereka berdua di kehidupan masa lalu. Saat Jia sudah pergi, Yeon menahan kedua teman Jia yang hendak pergi juga. Ternyata, Yeon meminta saran untuk mengesankan kedua orang tua Jia. Mereka pun lalu mengajak Yeon membeli pakaian baru dan mengajarkan salam saat bertemu serta memberikan hadiah kecil. Akhirnya, Yeon yang polos bertemu dengan kedua orang tua Jia dan memberikan hadiah berupa mobil baru yang membuat kedua orang tua Jia menjadi terheran-heran. Di meja makan, Yeon sangat jujur saat ditanya kedua orang tua Jia karena ia diberi pesan oleh kedua teman Jia harus berkata jujur. Yeon mengatakan dengan jujur jika ia tidak sekolah dan tak punya pekerjaan, tapi ia kaya. Kedua orang tua Jia dan Jia pun merasa kaget dan terheran-heran kembali. Yeon lalu menceritakan jika Jia telah mengubah hidupnya. Jia juga mengatakan demikian jika Yeon sudah banyak membantunya selama ini. Kemudian kedua orang tua Jia terlihat sangat senang dan mengatakan jika mereka berdua telah tumbuh dengan baik. Di sisi lain, Yuri berpapasan dengan si Imoki dan di sini Yuri dihipnotis agar membunuh Ra. Setelah itu, Yuri datang menemui Rang lalu langsung menusuknya. Setelah tersadar, Yuri pun kaget melihat Rang yang sedang terluka. Yuri langsung memanggil Shinju untuk mengobatinya. Nah, di sini Rang dalam keadaan sulit dan Shinju menawarkan bunga ceplukan, tapi Yeon tak mau karena jika dia membunuh manusia maka dia akan berakhir di dunia akhirat dan tidak akan bisa bertemu lagi dengan Jia. Keesokan harinya, Yuri menyelinap masuk datang ke rumah Yeon dan mengambil beberapa bunga ceplukan. Namun di jalan, bunga itu hilang karena layu. Yeon dan Shinju pun menyadari jika ada bagian pohon yang hilang dan itu pasti perbuatan dari Yuri. Lalu tak berselang lama datanglah sang direktur ke rumah Yeon. Itu semua ia lakukan hanya untuk bisa bertahan hidup. Sementara itu, kedua teman Jia mencari semua informasi tentang Imoki sesuai permintaan dari Yeon. Dan akhirnya mereka berdua mengetahui jika Imoki membenci darah kuda. Dan hal itu langsung diberitahukan kepada Yeon. Tapi tak berselang lama, ternyata si Imoki itu datang ke sana dan langsung menghipnotis mereka berdua. Sementara itu, si direktur menjelaskan pada Yeon jika untuk membunuh si Imoki, Yeon harus melakukan hal yang sama saat ia membangunkannya, yaitu dengan tubuh orang hidup, darah kurban, dan kekuatan sosok dewa. Dua rekan Jia ternyata sudah berada di atap gedung dan si Imoki memperlihatkan itu kepada Jia. Jia lalu menerima barang-barang dari Imoki dan Jia harus berkencan bersama Imoki dengan barang-barang itu. Sebelum datang berkencan, Jia memberitahukan hal itu terlebih dahulu kepada Yeon. Si Imoki lalu menyambut Jia dan mengatakan bahwa dia merindukan Jia. Dan saat Jia marah, si Imoki kembali mengancam menggunakan kedua teman Jia. Si Imoki ternyata mencari sesuatu dan merasa Jia bisa membantunya menemukannya. Sementara itu, Yeon meminta darah kuda dari pemilik restoran dan mencelupkan kedua tangannya ke dalam darah itu. Di sisi lain, Jia menyadari jika yang dicari oleh si Imoki adalah dicintai olehnya. Dan Imoki mengancam akan membunuh Jia jika dia menolaknya. Sementara itu, Shinju bertugas untuk mencari keberadaan teman-teman Jia. Dengan bau dari sendal mereka, Shinju pun akhirnya bisa menemukan keduanya yang berada di atas gedung. Imoki dan Jia lalu pulang dan berjalan berdua. Di sini, Imoki pun meminta jawaban dari Jia, tapi Jia langsung menjawab jika cintanya sudah terkuras untuk Yeon. Mengetahui hal itu, Imoki pun marah dan hendak mencelakai Jia. Namun, Yeon tiba-tiba saja datang dan mendorongnya. Setelah itu, Imoki pun mulai menghipnotis kedua teman Jia agar melompat dari atas gedung. Tapi untungnya Shinju berhasil menyelamatkan mereka. Lalu, Yeon mendorong Imoki ke genangan air dan Jia meneteskan darahnya ke air itu. Lalu Yeon mendatangkan petir sama seperti dulu ketika ia membangunkan Imoki. Tapi ternyata tak terjadi apa-apa karena bagian utama dari Imoki bukan di tubuh Terry, melainkan di tubuh Jia.
Chia pun merasa sangat kepanasan, dan ketika Yon mencoba menenangkannya, Chia tiba-tiba berubah menjadi Imoki dan mengatakan pada Yon jika mereka sudah lama tidak bertemu. 잘못 짚은 거지? 뭐? 여긴 내 거야. 오랜만이야, 양. 그 몸에서 Imoki pun menyerang Yon, tapi kekuatan Imoki yang berada di dalam tubuh Chia sangat lemah karena kekuatan yang sebenarnya ada dalam tubuh Terry. Nah, di sini Yon pun tahu cara agar si Imoki ini bisa pergi, yaitu dengan memanggil Chia. 내 힘과 능력은 저쪽 이모기한테 있어. 이들은 지아야, 있지? 나 언제나 기대. Saat Chia tersadar, dia pun langsung menangis dan meminta Yon agar membunuhnya saja. Namun, Yon langsung menenangkan Chia yang sedang terbawa emosi itu. Sementara itu, si direktur merasa senang karena berhasil mendapatkan ceplukannya. Tapi, ia kaget karena ada kakek Yon di dalam mobilnya. Nah, karena si kakek menginginkan ceplukan itu juga, si direktur pun marah dan menembaknya. Tapi si direktur kaget karena si kakek tidak bisa mati. Setelah ceplukan itu diambil oleh si kakek Yon, si direktur pun marah-marah dan tak berselang lama Terry pun datang. Nah, karena Terry sudah sangat marah, dia pun menghipnotis si direktur untuk menyerahkan dirinya ke kepolisian dan mengakui semua kejahatannya. Sementara itu, nenek Yon berencana akan menghentikan semua kekacauan ini dengan memperpendek umur Chia di komputernya. Tapi, ia pun tertahan karena teringat ucapan dari Yon. Di sisi lain, Chia yang merasa sedih dan ketakutan karena tubuhnya mulai bersisik diajak Yon untuk ke pantai dan mereka pun menghabiskan malam bersama di sebuah hotel. Pagi harinya, Chia mendapatkan telepon dari Terry. Terry mengancam Chia jika dia tidak akan bersikap baik lagi terhadapnya dan mengatakan kalau tubuh Chia seperti bom waktu. Imoki akan mengambil alih sepenuhnya dan akan segera membunuh Yon. Chia pun sangat sedih dan menangis mengetahui hal itu. Sementara itu, si kakek menemukan di komputer nenek jika kematian Chia akan dipercepat. Nenek pun mengatakan jika Imoki yang asli berada di dalam tubuh Chia dan nenek ingin menghentikan semua kekacauan yang sudah terjadi ini. Sontak saja, si kakek pun marah kepada istrinya itu karena hal itu jugalah yang membuat anak mereka bunuh diri karena si nenek mengubah kematian anak serta istrinya. Si kakek pun lalu mengancam jika nenek mengubah kematian Chia maka hubungan mereka akan berakhir di sini. Di sisi lain, Yuri meminta agar Imoki menolong Rang walaupun ia harus menjadi gantinya. Imoki pun setuju lalu ia meninggalkan satu ceplukan di sana dan menghipnotis Rang. Saat Imoki yang asli memanggilnya, saat itulah Rang akan menjadi prajuritnya. Sementara itu, Yon mengantarkan Chia ke rumahnya dan menyuruhnya agar memanggilnya saat dalam keadaan bahaya. Nah, saat melihat luka Chia, Yon pun menyadari sesuatu lalu ia meluk Chia yang sedih karena sisik sudah mulai tumbuh di kulit Chia. Rang tiba-tiba saja terbangun dan Suho menangis mengatakan jika Yuri telah dibawa paman menakutkan dan ia tak akan bisa kembali. Sementara itu, Yon mendatangi si pemilik restoran dan bertanya soal si peramal yang kemungkinan adalah seorang hakim akhirat. Rang lalu mendatangi Yon dan mengatakan jika Yuri dibawa oleh Imoki agar Rang bisa selamat. Mengetahui Rang tak apa-apa, Yon pun merasa sangat senang. Lalu setelah itu, Chia mengajak dua temannya ke rumah Yon untuk mengadakan sebuah rapat. Chia mengatakan jika Imoki sebagian besar ada di dalam tubuhnya dan Terry sedang merencanakan sesuatu untuk menyebarkan virus agar tak ada lagi orang yang bahagia. Yon lalu mengatakan jika dia sudah menemukan sebuah cara. Target sekarang bukanlah Terry, melainkan Imoki yang ada di dalam tubuh Chia. Caranya adalah dengan sebuah pisau dari si peramal yang merupakan hakim akhirat. Pisau itu hanya bisa membunuh dosa dan akan bisa membunuh Imoki tanpa membunuh Chia. Teman-teman Chia pun sangat bersyukur mengetahui hal itu karena Chia akhirnya bisa selamat. Di sisi lain, si direktur menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui semua perbuatannya. Nah, tiba-tiba saat si direktur itu di dalam penjara, ia merasakan gatal yang luar biasa dan muncul bintik-bintik merah di kulitnya.
Dan salah seorang polisi di sana juga mengalami hal yang sama. Lalu setelah itu si polisi ini pingsan lalu keluar sebuah telur dari mulutnya. Nah, si bos Xia yang kebetulan ada di sana memberikan pertolongan pada si polisi itu, namun sayangnya nyawa polisi itu sudah tak bisa diselamatkan. Malam harinya, semua berkumpul di restoran dan mulai menjalankan rencana mereka. Ternyata ketika Jia terluka, si Imoki akan muncul. Lalu, Jia dibawa ke sebuah ruangan yang sudah diberi jimat agar Jia tidak bisa keluar nantinya. Sebelum rencana itu dimulai, Jia meminta satu pelukan terakhir kepada Yeon. Nah, di sini tiba-tiba Imoki datang dan menyadari jika belati itu juga bisa membunuh Yeon. Lalu, ia pun merampas belati itu dan langsung menusukkannya kepada Yeon. 얘가 미야오 안 좋다. 이안의 혼도 될 수 있지. 네 영혼이야. 이안한테 무슨 일 생기면 잘해. Saat Yeon sudah terkapar pingsan, tiba-tiba si Imoki merasa kesakitan dan salah satu sisiknya pun lepas. Di sisi lain, Terry juga mengalami rasa sakit di lehernya. Imoki lalu menggunakan sisiknya itu untuk berpindah tubuh dengan memasukkannya ke mulut Yeon. Tapi Yeon tiba-tiba saja bangun dan memuntahkan sisik itu. Dan pada akhirnya Yeon pun tahu bagaimana cara si Imoki untuk berpindah tubuh. Ternyata Yeon sudah mempersiapkan ini semuanya. Belati itu pun adalah belati kayu palsu. Yeon lalu memegang sisik itu dan mengatakan jika ia akan menguburkannya. Imoki pun tak peduli dimanapun Yeon menguburkannya, maka dia pasti akan menemukannya. Yeon pun tersenyum dan mengatakan jika ia akan menguburkannya ke dalam tubuh ular yang sudah disiapkan. Dengan begitu, si Imoki akan berpindah ke tubuh ular tersebut. Sebelum Yeon memberikan sisiknya pada ular itu, Imoki mengatakan jika Yeon jangan berharap jika ia akan keluar dari tubuh Jia dengan lembut. Yeon pun akhirnya berhenti dan mengurungkan niatnya itu. Dan tak berselang lama, Jia pun merasa kesakitan lalu tersadar sebagai dirinya sendiri. Sementara itu, si Terry yang merasakan kesakitan juga mulai muncul sisik di tangannya. Nah, saat berjalan di keramaian orang, semua orang yang dilewatinya jatuh dan tewas. Di sisi lain, si nenek akhirnya mengubah tanggal kematian Jia menjadi hari ini. Si nenek sangat frustasi dan hanya ingin menghindari semua kekacauan yang ada. Tapi si kakek mengatakan sejak awal kekacauan itu adalah si nenek sendiri. Saat si kakek hendak pergi, si nenek menghentikannya dan mengancam jika si kakek pergi maka si kakek akan kehilangan segalanya, mulai dari kekuatannya sampai keabadiannya. Si kakek pun menjawab jika dia sudah tak peduli lagi karena jika hidup abadi bersama si nenek adalah hukuman baginya. Karena yang ia inginkan hanyalah hidup bersama istri, anak, serta cucunya. Di sisi lain, Jia ditelepon Jae-hwan yang mengabarkan jika bos mereka baru saja melakukan CPR pada salah satu petugas polisi yang kena serangan jantung. Dan petugas itu berbintik-bintik merah serta mengeluarkan telur dari mulutnya. Jia lalu menyuruh teman-temannya untuk menghindari si bos dulu, tapi mereka sudah berkontak dengan si bos. Setelah itu, mereka pun mengetahui jika ada berita yang memberitakan banyak orang mati misterius akibat bintik-bintik merah di tubuh mereka. Mengetahui hal itu, Yeon pun langsung pergi dan di perjalanan Yeon mendapatkan kabar dari si kakek tentang kematian Jia. Nah, saat Jia akan pulang, ada sebuah truk yang hampir menabraknya. Tapi beruntungnya datang kakek Yeon yang menyelamatkannya. Rang pun mulai menyadari jika ini pasti akan terjadi sesuatu yang besar karena si kakek sudah mulai terlibat. Si kakek menceritakan jika Jia akan terus mati seperti tadi karena si nenek mempercepat kematiannya. Jia pun menangis dan menyesali jika seharusnya ia tidak dilahirkan ke dunia. Namun si kakek mulai menghibur Jia dan menyemangati Jia dan Yeon agar terus berusaha. Sementara itu, Yeon mendatangi neneknya dengan amarahnya. Si nenek yang sedang bad mood pun mengatakan untuk membunuh Terry mereka juga harus membunuh Jia. Tapi di sini Yeon dengan tegas tak akan mau membunuh Jia dan tak akan membiarkan siapapun membawa Jia termasuk neneknya. Yeon pun lalu mengeluarkan pedangnya dan menyuruh si nenek membunuhnya kalau tidak menangkap Imoki itu dalam 3 hari ke depan. Si nenek yang keras kepala pun tak menyetujui rencana Yeon karena Terry sudah di luar kendali mereka dan membunuh banyak orang. Lalu, Yeon sepanjang hari duduk di luar kantor imigrasi dan sedih karena dikelilingi jalan yang buntu. Saat akan pergi, si nenek pun datang dan mengatakan bagaimana jika nantinya hanya salah satu dari mereka yang hidup. Sementara itu, bos Jia datang ke restoran dan hendak makan. Awalnya si bos
pemilik restoran mulai curiga dan saat makan si bos pun mulai kesakitan dan akhirnya mengeluarkan telur melalui mulutnya. Di kantor pun rekan-rekan Cia menemukan orang-orang di kantor mereka sudah tewas dengan bintik-bintik di tubuhnya. Bahkan di kota pun banyak yang mati akibat penyakit tersebut. Cia yang mengetahui berita itu langsung pergi ke kamar mandi dan memanggil Imoki yang ada dalam tubuhnya. Mereka pun mulai berkomunikasi dan Cia mulai mengancam si Imoki bahwa nenek Yon sudah mengubah takdir kematiannya. Dan jika Yon tahu akan hal itu, pasti Yon akan membawa Cia dan si Imoki ke akhirat. Sementara itu, Imoki Teri menyuruh Yuri mendatangi Shinju dan menahannya untuk sementara waktu. Shinju pun merasa ada yang aneh karena saat ini ia sedang ditugaskan untuk mengawasi orang tua Cia. Dan benar saja, saat mereka bertemu, Yuri mengatakan jika dia ingin menyelamatkan Shinju dari si Imoki. Karena jika Imoki itu melihat Teri, maka dia akan membunuhnya. Shinju pun menyadari jika si Imoki akan mendatangi orang tua Cia. Dan benar saja, Teri menghubungi Cia dan menghipnotis kedua orang tua Cia agar mereka gantung diri. Cia yang mendengar hal itu langsung kaget dan hendak pergi, tapi ia langsung ditahan oleh si kakek. Saat hampir gantung diri, Yon pun datang dan menyelamatkan mereka berdua. Setelah menidurkan kedua orang tua Cia di kamar, Yon pun mulai bernegosiasi dengan Imoki Teri. Yon mengatakan jika neneknya mengubah tanggal kematian Cia karena Teri menyebarkan wabah itu. Dan Cia masih hidup saat ini karena dilindungi kakeknya, tapi itu tak akan bertahan lama. Yon tahu jika Imoki melakukan ini semua karena kekurangan cinta saat masih jadi manusia. Nah, untuk itu, Yon menawarkan bagaimana jika ada hal lain selain Cia yang bisa memuaskan Imoki. Posisi yang tidak bisa dicapai juga oleh roh gunung sekalipun dan yang paling tinggi dari semua roh, yaitu penjaga sungai Samdo. Ternyata Yon menawarkan neneknya dan Yon mengajak Imoki menyerang neneknya dengan syarat ia harus menyingkirkan bagian lain Imoki di dalam tubuh Cia. Imoki tentu saja menolak tawaran itu dan Yon menjawab jika mereka kini ada di jalan yang buntu. Yon pun akhirnya pergi sambil mengatakan kabari dirinya jika Teri berubah pikiran. Yon kembali ke rumah dan disambut pelukan oleh Cia yang merasa senang karena orang tuanya selamat. Yon lalu mengatakan bahwa dia akan berencana bekerja sama dengan Imoki. Dan itu jelas saja hanya perangkap bagi Imoki. Di sini Yon tak memberitahu rencana sebenarnya jika nantinya tak ada jalan, ia akan memakan sisik Imoki itu agar si Imoki berpindah ke tubuhnya. Lalu dia akan melompat ke sungai Samdo agar tak ada yang lahir kembali. Meski itu artinya, Yon akan mati untuk selamanya tanpa bertemu Cia lagi. Sementara itu, pemilik restoran terus merawat bos Cia dengan sangat telaten. Dan tak berselang lama, kakek Yon pun datang dan menyadari jika bos Cia itu adalah reinkarnasi suami dari si pemilik restoran. Si kakek pun langsung mempertanyakan kenapa semua yang berhubungan dengan Yon dan Cia berkumpul di satu tempat. Si kakek pun takut akan ada yang terjadi suatu kejadian besar. Di sisi lain, Rang menemui si direktur dengan menyamar sebagai polisi. Di sini, Rang menyuruh agar si direktur membunuh Imoki agar dirinya bisa sembuh. Rang ingin Imoki itu mati meski itu bertentangan dengan cara Yon. Sementara itu, Cia membawa temannya yang sudah terkena wabah ke rumah Yon. Di sisi lain, Teri masih memikirkan tawaran Yon sambil tersenyum. Dan pada akhirnya, mereka pun bertemu lalu sepakat akan menyerang nenek Yon. Teri berpikir jika Yon akan terjebak dalam perangkapnya sendiri, sementara Yon berpikir jika akhirnya mereka akan berada di panggung yang sama dan salah satu dari mereka harus mati. Rang lalu mengatakan pada Shinju jika Yon akan melakukan misi bunuh diri untuk menyelamatkan Cia, dan tentu saja Shinju sangat terkejut mendengarnya. Di sisi lain, si direktur ternyata mendatangi Cia dan menodongkan pistolnya, lalu ia pun tak berpikir panjang langsung menembak Cia. 내려올 수 없는 무대. Imoki dan Yon pun mulai berbincang. Di sini, Teri mengatakan jika separuh dari dirinya baru saja terbangun. Perkataan itu sontak saja membuat Yon hendak pergi, tapi Teri menahannya dengan ancaman kesepakatan mereka tak akan berlaku jika Yon pergi. Yon pun berusaha menenangkan dirinya dan mengingat kembali kalau si Imoki akan bangun ketika Cia dalam keadaan terancam. Sementara itu, si direktur mencoba menembak Cia dan yang terjadi justru si direkturlah yang terkena tembakan itu karena tiba-tiba saja Imoki muncul bergantian dengan Cia.
Dan ternyata Jae-hwan melihat apa yang dilakukan oleh Imoki itu. Imoki lalu mendekati Jae-hwan dan menantang Jae-hwan agar membunuhnya. Namun tentu saja Jae-hwan tidak akan melakukannya karena itu adalah tubuh dari Chia. Nah, saat Imoki balik mengancam Jae-hwan, teman wanita Chia datang dan menampar Imoki hingga akhirnya Chia pun tersadar. Saat sudah tersadar, Chia pun menangis karena melihat darah di tangannya dan meminta maaf kepada temannya. Saat Yeon datang, Chia pun menceritakan semuanya. Kemudian Chia mendatangi Rang dan mengucapkan terima kasih untuk hadiahnya. Ternyata Chia sudah tahu jika si direktur dikirim oleh Rang, tapi Chia tak akan melaporkan itu kepada Yeon. Di sini Rang mengatakan jika Yeon akan mengorbankan dirinya kepada Imoki, yang membuat Chia memutuskan akan membunuh Imoki terlebih dahulu. Dan jika nantinya Chia gagal membunuhnya, maka Rang diminta untuk segera membunuh Chia. Rang pun setuju dengan permintaan itu. Di sisi lain, Yeon menemui Shinju dan menceritakan rencananya jika ia akan menelan sisik Imoki dan akan mati bersama di Sungai Samdo. Yeon meminta agar Shinju menjaga dirinya sendiri dan melindungi Chia serta mengomeli Rang jika Rang berulah. Lalu meminta Shinju untuk menikah dengan Yuri. Setelah itu, Yeon dan Chia berkencan untuk terakhir kalinya sebelum Yeon menjalankan rencananya. Sementara itu, nenek Yeon mulai menyadari kesalahannya jika bukan anaknya yang jahat, melainkan dirinya lah yang telah menelantarkan anaknya. Kemudian nenek pun menelepon Yeon agar datang menemuinya. Si nenek mengatakan jika ia ingin hidup berbeda kali ini. Ada cara mengakhiri pertempuran ini tanpa membunuh Chia, yaitu tusuklah Chia dengan pedang yang diberikan si nenek, dan saat Chia sudah diambang kematian, si Imoki pasti akan keluar dan menyatu dengan Terry. Dan di saat itulah si nenek akan mengubah Imoki menjadi batu dan menyelamatkan Chia. Yeon pun sangat senang mendengar hal itu lalu memeluk neneknya dan mengatakan jika ia tahu sebenarnya jika neneknya itu baik hati. Shin lalu akan memperlihatkan si gubernur yang sedang berada di dalam toilet. Dia tiba-tiba saja didatangi oleh Imoki Terry yang meminta cermin bulan miliknya. Kemudian Terry pun mendatangi nenek Yeon. Dan di sini si nenek sangat terkejut karena wajah Terry adalah wajah putranya dahulu. Terry pun menjawab jika dulu putra si nenek mendatanginya dan mereka pun berteman. Dan si Moki inilah yang menanamkan wabah pada istri putra si nenek. Mengetahui fakta itu, tentu saja si nenek pun marah dan langsung menggunakan kekuatannya untuk mengubah Terry menjadi batu. Tapi saat itu juga Terry menggunakan cermin bulannya. Sementara itu, saat di rumah, Yeon menyadari jika Chia yang berdiri saat ini di membelakanginya adalah si Imoki. Imoki mengatakan kepada Yeon mengapa ia sampai mencari cermin bulan yang dimiliki oleh si gubernur. Nah, mengetahui jika ada yang terjadi pada neneknya, Yeon pun bergegas akan menuju ke sana. Tapi di sini Imoki menggunakan kekuatannya dan menghipnotis semua orang yang berada di sana untuk menyerang dan menangkap Yeon. Saat mereka semua tersadar, Yeon pun langsung menuju kantor imigrasi dan melihat jika si nenek sudah menjadi batu. Nah, saat Yeon hendak memenggal Terry, Imoki yang berada di dalam tubuh Chia pun menahannya. Tentu saja, Yeon tidak bisa melukai tubuh Chia. Dan tak berselang lama, Chia pun merasa kesakitan dan sisik mulai memenuhi tubuh Chia. Nah, tak mau melihat Chia kesakitan terus-menerus, Yeon pun akhirnya menelan sisik Imoki yang membuat Imoki berpindah ke tubuh Yeon. Saat Rang datang dan mengetahui hal itu, dia pun langsung marah dan menyerang Terry. Namun kekuatannya tak bisa menandingi kekuatan dari Imoki, yang membuat kaki Rang pun patah. Tapi tiba-tiba saja Terry merasa sangat kesakitan karena ternyata tubuh Yeon saat ini sudah melemah setelah sebelum ke sana ia memakan bunga mawar kuning. Jika Yeon merasa kesakitan, maka Terry pun akan merasakan hal yang sama karena mereka berdua sekarang sudah terhubung. Lalu setelah itu, Yeon memeluk Terry dan menyuruh Rang agar memasukkan mereka ke pintu Sungai Samdo. Awalnya Rang pun ragu,
Tapi karena Yeon memohon dan sebentar lagi ia akan berubah menjadi Imoki, Rang pun akhirnya memasukkan mereka berdua ke Sungai Samdo. Mereka berdua pun jatuh ke dalam Sungai Samdo dan berpisah. Lalu Terry habis lenyap menjadi abu. Sementara itu Yeon terus memikirkan Jia dan membayangkan kenangannya saat bersama-sama. Di sisi lain, Yuri mendatangi Shinju dan memeluknya. Teman Jia sudah sembuh dari wabah Imoki itu, begitu juga dengan semua warga kota yang mulai sembuh satu persatu. Nenek Yeon juga sudah kembali ke wujud aslinya bersama kakek yang kembali menemaninya. Jia lalu mendatangi kantor imigrasi dan memanggil kakek Yeon setiap harinya. Tapi nenek melarang si kakek menemui Jia agar membiarkan Jia hidup seperti manusia normal. Tak hanya Jia, Rang juga hanyut dalam kesedihan, bahkan Yuri dan Suho juga tidak bisa untuk menghibur Rang. Akhirnya, Nenek Yeon pun luluh dan membukakan pintu untuk Jia dan mengatakan pada Jia jika itu adalah pilihan dari Yeon. Dan Yeon tak akan bisa berinkarnasi karena dia mati di dalam Sungai Samdo. Jia pun merasa sangat sedih dan percaya jika pasti ada suatu cara untuk bisa mengembalikan Yeon. Shinju lalu menepati janjinya untuk menjaga Jia serta menjitak kepala Rang dan memberikan video titipan dari Yeon. Di dalam video itu, Yeon mengungkapkan rasa sayangnya kepada Rang dan ia sama sekali tak pernah menelantarkannya. Keesokan harinya, Jia menemui Rang dan ingin membuat sebuah cerita tentang Kumiho. Rang pun setuju dengan rencana Jia itu dan mereka pun memulainya dengan menceritakan semua kelakuan dari Kumiho. Sementara itu, Nenek Yeon menelepon kakaknya si Raja Akhirat untuk meminta keringanan untuk Yeon. Di sisi lain, Shinju mendatangi Yuri dan melamarnya di restoran rupa. Tentu saja, Yuri menerima lamaran tersebut. Di sana juga hadir semua orang yang mengucapkan selamat pada Shinju dan Yuri, tetapi mereka juga teringat dengan Yeon yang tak hadir di sana. 그동안 내 앞에서 호의호 시켰으니까 유씨 고마워. 제가 인간 맛있다. 미안해 빈자리가 쓰라린 날에도. 6 bulan kemudian, Jia sudah menyelesaikan proyeknya, yaitu cerita tentang Kumiho. Dan hari itu adalah hari ulang tahunnya, di mana kedua orang tuanya memberikan kejutan pada Jia. Orang tua Jia memberikan kue dan sebuah dress yang ternyata itu adalah pemberian dari Yeon dahulu. Ternyata Yeon sudah menitipkan itu pada kedua orang tua Jia dan memberikannya saat Jia ulang tahun nanti. Yeon mengatakan di suratnya jika Jia pasti akan cantik menggunakan gaun pengantin itu. Dan ia juga penasaran siapa yang beruntung menjadi pasangan Jia kelak. Yeon berharap jika Jia menemukan pria yang sangat baik. Sementara itu, Shinju mulai stres menghadapi kebobrokan Yuri dan Rang yang kini tinggal bersama mereka. Tapi Shinju menjadi senang saat Rang mengatakan jika ia membelikan kulkas baru untuk Shinju. Kini mereka sudah seperti keluarga baru yang membuat Rang menjadi sangat senang. Selama ini, Rang juga terus mencari cara untuk bisa mengembalikan Yeon, namun ia tak pernah berhasil. Kemudian Rang bertemu Jia dan mengajaknya bertemu dengan si peramal mata putih. Dan ternyata si peramal itu adalah seorang hakim akhirat yang bisa memutuskan apa saja setelah orang mati. Ternyata ia datang ke sana karena nenek Yeon terus menghubungi kakaknya si Raja Akhirat. Nah, di sini Rang dan Jia melakukan transaksi dengan si peramal itu agar bisa mengembalikan Yeon kembali. Namun tentu saja itu harus ada bayarannya. Nah, di sini Rang pun memutuskan untuk menukarkan hidupnya agar Yeon bisa kembali. Dan saat peramal itu memeriksa Rang, ternyata kini Rang sudah berharga karena Rang sudah mempunyai keluarga baru. Sebelum pertukaran itu berlangsung, Rang meminta waktu agar ia bisa berpamitan dengan keluarganya. Tentu saja, Yuri, Shinju, dan Suho segera datang ke sana dengan perasaan yang sangat sedih. Saat mereka sampai di sana, ternyata waktunya sudah habis dan Rang pun menghilang dan perpisahan itu tidak sempat dilakukan.
Chia lalu mengambil HP Rang yang tertinggal di sana beserta foto Rang dan keluarga barunya. Singkat cerita, saat Chia pulang bekerja, tiba-tiba saja hujan turun. Dan di seberang jalan ternyata sudah ada Yeon yang menunggunya. Tentu saja itu bukanlah mimpi karena Yeon sudah kembali hidup, namun kini ia menjadi manusia biasa seperti apa yang ia inginkan. Sinju pun senang ketika melihat Yeon yang ada di kliniknya dan langsung memeluknya. Setelah itu, Sinju memberikan HP milik Rang yang di dalamnya berisi pesan terakhir dari Rang. Setelah itu, Yeon pun datang ke tempat neneknya dan mengucapkan terima kasih karena telah meminta Raja Akhirat mengirimkan si peramal itu. Tapi si nenek tetap saja jual mahal kepada Yeon. Dan sebentar lagi, Yeon tidak boleh menemui neneknya lagi karena saat ini Yeon sudah menjadi seorang manusia. Singkatnya, Yeon dan Chia pun akhirnya menikah meski hanya mereka berdua saja yang ada di sana. Mereka berdua saling mengucapkan janji dan akan saling mencintai. Si nenek yang mengetahui hal itu pun juga ikut merasa senang karena bisa melihat Yeon yang akhirnya bisa bahagia. 사랑해. 나도 사랑해. 어려 웬 꽃비야? 살았습니다. Singkatnya, Yeon menjemput Chia pulang bekerja dan Chia menceritakan jika ia tadi bertemu pria tua dan memakai topeng dan topeng itu tidak bisa dilepas. Yeon pun lalu menebak jika itu adalah roh kemalangan, roh yang menghampiri manusia setiap tahun ke-9 dalam 10 tahunnya. Kemudian di malam harinya saat Chia tertidur, Yeon mengambil payung merahnya dan menemui pria bertopeng itu. Lalu Yeon mengayunkan payungnya dan langsung berubah menjadi pedang. Dan ternyata Yeon masih menjadi siluman rupa seperti dulu. Dan film pun tamat.